yang pada malam hari ini kita selenggarakan. Dan akan teteh sekalian, sambil berjalan nanti saya akan memandu jalannya pelatihan kita ini. Dan untuk itu saya perkenalkan, nama saya Dani Handan, saya alumni dari Vkom Unpad, kemudian melanjutkan di Magister Manajemen di FEB Unpad juga. Nah, untuk malam ini saya sambut ada Teh Ira ya, Irawati Gunawan, Ketua Umum FIPA Unpad. Selamat malam Teteh, sehat Teh? Halo. Teh Ira, ya kita sambut Teh Ira. Terima kasih bisa gabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten barusan suaranya kecil nggak kedengeran. Oh ya. Udah bagus sekarang. Sudah ya. Terima kasih sudah gabung. Malam ini kita juga ada Kang Ari, ada Kang Amar, ada Kang Noval, Kang Erlan. Apa kabar Kang Erlan? Alhamdulillah, daramang sadayana. Alhamdulillah. Ada Kang Arsad dan nanti beberapa akan menyusul untuk terus bergabung. Ada Tommy juga. Baik, Akang Teteh sekalian, pada malam ini kita akan melakukan pelatihan berbasis kompetensi. Apa itu pelatihan berbasis kompetensi dan lain-lainnya? Kang Ari nanti yang akan menjelaskan secara lebih lengkap dan lebih detail. Kemudian saya minta sebelum kita mulai acara, saya minta mungkin sekitar 20 detik kita berdoa bersama dulu ya, Akang Teteh, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi untuk berdoa saya pimpin dan untuk berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini sekitar 90 menit ke depan kita akan melalui beberapa sesi ya. Tadi saya sudah membuka, nanti ada Kang Amar yang akan mewakili Training Center Ikatan Keluarga Alumni Unpad. Nanti dilanjutkan oleh Teh Ira untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini ya Teh Ira. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu tentang pengenalan pelatihan berbasis kompetensi oleh Kang Osman Arafat atau kita biasanya menyebutnya Kang Ari. Kemudian nanti di sesi itu akan ada beberapa subsesi yang nanti akan dipandu oleh Kang Ari. Kemudian setelah itu kita ada diskusi tanya jawab ya, begitu Akang Teteh, santai saja. Dan setelah itu penutupan. Kurang lebih 90 menit ke depan kita akan lalui sesi-sesi tersebut. Mangga selanjutnya waktu saya serahkan ke Kang Amar untuk memberikan sepatah dua patah kata mewakili Training Center IKA Unpad. Mangga Kang Amar. Terima kasih Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua sehat. Terima kasih semuanya bisa bergabung di forum ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tadi rencana ini sebenarnya sudah lama, mungkin beberapa bulan yang lalu bahkan kita sudah mengawalinya akhir tahun kemarin itu, tapi karena beberapa sebab ada COVID dan lain-lain, akhirnya tertunda ya. Terus pelatihan-pelatihan seperti ini sebenarnya sih lazimnya dilakukan secara offline ya. Tapi karena kita menyesuaikan dengan perkembangan situasi, akhirnya kita lakukan dengan cara seperti ini. Tentu nanti kita akan sesuaikan terus ya ininya sesuai dengan kondisi supaya lebih optimal lah apa yang kita lakukan ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya Amar Faisal, alumni dari Vkom, sama dengan Kang Dani. Terima kasih sudah bergabung di forum ini. Terima kasih ke Teh Ira yang sudah memberikan dukungan, kehadiran, dan nanti akan memberikan sambutan buat kita semua ya. Tentu semangat dari TC ini adalah memberikan manfaat bagi kita semua, bagi keluarga besar Unpad, keluarga kita, keluarga alumni, yang mudah-mudahan dengan langkah pertama kita ini akan terus menggelinding, memberikan manfaat bagi banyak orang lah, kira-kira seperti itu.
Sekali lagi saya atas nama TC mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau meminjam istilah rumah makan Padang kan kalau ada kekurangan beritahu kami, kalau ada kelebihan dan manfaat yang banyak beritahu kepada rekan-rekan kalian. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Ira dan pengurus, teman-teman di sekretariat, Teh Nadia, Teh Tommy, dan lain-lain. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insya Allah bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dani. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Amar. Kalau puas beritahu orang lain, kalau tidak puas beritahu kami, gitu yang lebih gitu ya. Filosofi rumah makan Padang. Baik, saya serahkan waktu berikutnya untuk Teh Ira untuk memberikan sambutan, motivasi, dan tentunya juga sekaligus membuka acara ini. Mangga Teh Ira. Teh Ira sudah tersambung? Maaf, saya agak hilang tadi. Mangga Teteh, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Kang Dani, yang saya hormati Akang Teteh semua di sini, Kang Ari, Kang Amar, Kang Herlan, Kang Arsyad, Edina, Kang Ai, Kang Naufal ya, sama Kang Tommy ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya dalam acara mungkin semacam kick off kali ya untuk IK4 Training Center. Saya sangat senang dengan inisiatif ini. Saya kira ini akan merupakan suatu langkah yang penting untuk peningkatan kompetensi para alumni ke depan. Jadi tentunya kegiatan yang sangat positif ini akan kita dukung. Nah, jadi mohon untuk terus aja menggulirkan ide-ide kreatif. Yang terpenting mungkin adalah menentukan tematik dari pelatihan kompetensi apa saja yang akan digunakan ke depan. Nah, kalau sudah ada pelatihan secara tematik, nanti bisa kami coba sebar. Nah, di sini mungkin Akang Teteh yang sudah menjadi pengurus di training center minta bantuannya Kang Tommy ya untuk bisa masuk ke WAG pengurus pusat Kang Tommy. Karena kalau udah masuk ke WAG pengurus pusat itu bisa berdiskusi di sana. Bisa juga kalau ada program-program untuk disosialisasikan supaya lebih banyak nanti audiensnya. Nah, jadi memang komunikasi antara alumni ini yang paling inti adalah ada di WAG pengurus pusat. Nah, tentunya pengurus dari IK4 Training Center itu bisa masuk ke sana. Nah, setelah itu ada beberapa WAG, ada juga WAG Kompak sama Pengda. Nah, itu caranya kami mengkomunikasikan program-program IK4 supaya banyak audiens yang bisa ikut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, seperti saya katakan tadi, mungkin IK4 Training Center ini perlu membuat semacam strategi untuk 1 tahun ke depan, training apa saja berbasis kompetensi yang akan diberikan. Nah, insya Allah kita di awal tahun depan juga akan ada rapat kerja. Nah, jadi setiap awal tahun kita membuat raker untuk mencadangkan program kerja organisasi ke depan. Jadi kami mengundang teman-teman di IK4 Training Center untuk ikut serta di dalam raker untuk mencanangkan program dan kegiatan ke depan sehingga bisa menjadi suatu program dan kegiatan resmi di IK4. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini agak menyimpang sedikit ya, tapi nggak apa-apa, relevan karena Akang Teteh juga merupakan alumni. Jadi IK4 baru-baru ini menandatangani MOU dengan M3. M3 itu adalah PT yang didirikan oleh Unpad. Jadi seluruh sahamnya itu dimiliki oleh Unpad. Nah, salah satu poin dari MOU ini kita akan
mengelola UTC, Unpad Training Center. Nah, mungkin ini juga akan relevan nanti dengan kegiatan Akang Teteh di sini. Kalau ada usulan nanti UTC ini bagaimana utilisasinya, silahkan didiskusikan. Nah, traffic kan ada Kang Tommy di sini untuk traffic ya, bisa dengan juga Teh Nadia. Nah, jadi saya rasa suatu hal yang cukup penting untuk bisa mengkonsolidasikan atau menyambungkan kegiatan IK4 Training Center ini dengan UTC. Mana tahu ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan, misalnya program dari IK4 Training Center, tapi tempat memakai UTC. Mungkin kan bisa seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi mengenai pelatihan berbasis kompetensi oleh IK4 Training Center ini saya buka. Selamat berdiskusi. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Ira atas sambutan motivasinya, dan menarik tadi ada UTC, Unpad Training Center ini yang sudah lama teman-teman pada nanya, sebenarnya Unpad punya training center enggak sih gitu. Mungkin tahun depan ya Teh mulai jalannya, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi UTC sendiri kelihatannya merupakan tempat ya, lebih ke tempat, belum ada programnya. Jadi kalau di IK4 Training Center ini bisa mengelola program, mencanangkan program, nah nanti didiskusikan di raker atau praraker juga nggak apa-apa, nggak harus menunggu raker. Kalau memang sudah jadi, bisa didiskusikan sama saya. Nanti tinggal kita pikirkan apakah bisa disinergikan atau dikolaborasikan dengan UTC. Baik, jadi catatan ya Kang Amar dan teman-teman di Training Center IK4. Terima kasih banyak Teh Ira. Tur nuhun Teh Ira, nanti di raker ya awal tahun insya Allah ada perwakilan nanti dari training center ya, dari pengurus training center. Hatur nuhun, kita bisa mulai Kang Ari, atau ada yang ini lagi Tommy di meeting di waiting room, udah nggak ada yang nunggu? Aman Kang. Baik, nggak ada ya, nanti langsung aja dimasukin kalau ada yang waiting room. Akang Teteh sekalian, saya ingin sedikit sharing sebelum Kang Ari memulai. Jadi saya sendiri pernah mengikuti ya training atau pelatihan berbasis kompetensi ini di beberapa tema ya. Yang pertama saya malah mengikuti untuk training berbasis kompetensi menjadi seorang barista ya. Lulusan Pikom jadi barista. Tapi menarik sebetulnya karena ternyata di sebuah training yang berbasis kompetensi itu sangat jelas segala sesuatunya itu tertata gitu ya. Dari mulai persiapannya, persiapan diri, persiapan tempat, persiapan alat, dan seterusnya, sampai dengan soal safety-nya, sampai pengukuran dari hasil kerja kita itu dilakukan dengan sangat tertata dan bisa apa istilahnya itu konsisten gitu hasilnya. Jadi ketika kita ikut training, dalam contoh saya misalnya ikut barista, segala sesuatunya itu well prepared, well managed, dan well done lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga ikut untuk kompetensi pendamping UMKM dengan Teh Meta. Teh Meta nanti akan bergabung menyusul karena masih ngisi kelas. Kemudian juga untuk metodologi pelatihan level 3 dan 4. Jadi alhamdulillah sih kalau saya sendiri merasakan cukup banyak manfaat ya, terutama dalam membuat satu kegiatan atau khususnya yang terkait dengan pekerjaan kita nantinya itu menjadi lebih well prepare, well managed, dan well done pada hasil akhirnya. Nah, saya harapkan juga Akang Teteh nanti bisa menerapkan apa yang didapatkan di kegiatan-kegiatan training center IK Unpad, baik yang malam ini maupun kegiatan berikutnya, untuk bisa membantu meningkatkan gitu ya performance atau kerja Akang Teteh di tempat kegiatan atau tempat kerjanya masing-masing saat ini, atau untuk menyiapkan diri pada satu pekerjaan berikutnya dengan bekal yang didapatkan di training center IK Unpad. Nah, nanti lebih detail dan lebih jelasnya Kang Ari akan memandu kita, akan memberikan pemaparan yang akan kita lakukan pada malam ini, dan tentu akan ada sesi-sesi lain setelah kegiatan training center IK Unpad malam ini. Begitu sebagai sedikit sharing dari saya.
Mangga, Kang Ari, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya ke Kang Ari. Kang Tete, kita dengarkan dulu saja Kang Ari memaparkan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dicoret-coret dulu ya, untuk nanti disampaikan di sesi diskusi. Mangga, Kang Ari. Siap, atur nuhun Kang Dani, nuhun Teh Ira, akang-akang, teteh-teteh, sedayana, atur nuhun pisan. Baiklah, jadi ini pelatihan sebenarnya sudah direncanakan dari tahun kemarin ya, kita tahun kemarin sudah langsung berencana melaksanakan CBT ini ya. Nah, tapi memang apa boleh buat lah di 2021 ternyata dahsyat ya, kita terpa COVID ya gitu, dan juga ada beberapa teman-teman juga memang inilah kena ininya COVID ya gitu ya. Jadi akhirnya kita baru bisa mulai di Oktober lagi. Nah, di Oktober inilah kita paksakan misalnya, paling nggak di 2021 sudah mulai berjalan. Nah, kenapa pelatihan berbasis kompetensi ini menjadi sangat strategis ya? Sebenarnya ini jadi strategis untuk terutama alumni Unpad. Kita pernah diskusi panjang sekali bahwa mengatakan bahwa setiap alumni Unpad itu siogianya mempunyai kompetensi sebagai pelatih ya, karena fungsi pelatih di situasi sekarang ini dan juga eranya udah mulai era 4.0 ini udah memang merupakan hal yang keharusan ya, keniscayaan seorang yang sudah istilahnya sarjana, bergelar sarjana di level 6 kalau di kompetensinya itu mampu untuk melakukan pelatihan ya. Baiklah, akang-akang, teteh, jadi nuhun, ini semua sudah ada semua. Nah, ini sebenarnya pelatihan berbasis kompetensi ini panjang ya sebenarnya kalau secara ini ya. Kalau secara luring, secara offline itu sebenarnya nih paling enggak 20 jam lebih gitu ya ini nih. Jadi memang dari detail, nah tapi karena kita sekarang juga harus banyak ini ya, improvisasi dan dengan keterbatasan yang ada, nah maka kita mulai ya. Baik, ini saya juga mohon izin mulai kita ini ya, apa, sharing materinya. Oke. Sudah di terakhir. Baik, ini intinya adalah metodologi pelatihan. Ini kita ada 4 agenda ya, intinya kita ada konteksnya kenapa pelatihan berbasis kompetensi ini menjadi sangat penting. Kemudian kita juga ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ini menjadi dasarnya. Kemudian ada SKKNI, ini merupakan standar, dan baru kita masuk ke metodologi pelatihan, intinya itu. Nah, ini sebenarnya akang-akang teteh bisa ini ya, di chatting nih ada ini ya, bisa ini sebenarnya buat ice breaking ya, ice breakingnya ngan kampungan gitu ya. Ice breakingnya kita ada pretest ya nih, karena ini pelatihan. Jadi intinya kenapa disebut kompetensi, buat gampangnya intinya harus diinikan ya, apa, pelatihan berbasis kompetensi itu menghasilkan peserta yang kompeten. Nah, peserta yang kompeten ini untungnya kalau untuk ini ya, tenaga pelatihan itu adalah kompeten untuk browsing ya, itu aja istilahnya ya. Nah, baik, jadi ini bisa dilihat barangkali di chatting ada ya, ada linknya. Baik, Kang Ari, mohon maaf, ini ada suara noise, mungkin volume Kang Ari dikecilkan sedikit ya. Oh gitu ya, oke. Coba. Oke. Udah ini, lumayan. Masih ada sedikit. Oke. Coba Kang. Udah. Mengecil, lumayan. Oke. Lanjut Kang, mangga. Baik, di chatting tuh ada ini,
soal untuk pretest ya. Untuk ini ice breaking aja. Bisa terlihat semuanya di ada di ini chatting. Bias kata Kang Erlan tuh. Hah? Bias. Bisa ada. Hah? Bisa. Bisa kebuka. Nah, kalau bisa dibuka, barangkali bisa kita kerjakan seikhlasnya lah, 10 menitan gitu ya. Itu ada ini bisa Langsung dibuka. dibuka ya Kang Ari ya. Iya, bisa langsung dibuka, langsung diisi aja ke Google Form ya. Mangga Akang Teteh dibuka langsung diisi. Jika ada kesulitan membuka, mohon kabari ya. Mangga. Jadi masuk ke chatting. Ya. Bisa Waktu ya? 10 menit ya Kang Ari. Ya, 10 menit kita bahas. Mangga. Oke. Mangga. Nah, sekalian ini sekaligus rehat gitu nih. Mangga Saya ikut ngisi ya Kang Ari ya. Oh iya, mangga. Ini kan jadi garing ya, sekonyong-konyong ada soal seperti ini ya. Tapi ini biar kebawa lah gitu ya. Oke, mangga ya, 10 menit udah kita ini kan sebentar. Udah, mungkin. Mangga kalau udah selesai mah langsung di send aja seikhlasnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan bahwa siogyanya materi itu sudah terbaca ya. Nah, bagaimana kalau materi belum terbaca ya? Tapi kan semua udah bisa masuk ke classroom ya sebenarnya ya. Sudah bisa mendapatkan materinya. Nah, intinya sih ini sebenarnya ada konteks yang menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya sebenarnya COVID kita di mulai 2 tahun itu ya, 2020-2021 itu. Dan ini berakibat sangat menohok ya, ke inflasi pekerjaan ya, dan juga training and development, apalagi di 4.0 ini berubah total ya. Nah, baru kita bicara tentang national qualification framework atau nanti kerangka kualifikasi itu yang menjadi basic dalam pengadaan kita ini ya, CBT ini, competence based training. Nah, nanti semua nanti berkaitan dengan, jadi seininya aja, seikhlasnya dilihat ini yang sebenarnya ini perlu membaca. Ini ada di materi semua sebenarnya ya. Jadi materi kalau tadi sudah dibagikan oleh Kang Tommy bisa masuk ke dalam ini ya, ke dalam apa? Oke, nah. Oke, jadi ini masuk seikhlasnya ya. Nah, ini.
Oke ya, nah itu udah mulai. eh, Wah keren ya. Nah, oke, intinya kalau kita zaman sekarang nih kan kita disebut pelatihan daring-daring, tapi ininya masih tetap luring ya. Sebenarnya masih kurikulum atau jampelnya atau apanya semua masih berdasarkan offline. Yang sebenarnya berbeda sekali pendekatannya antara daring dan luring ya, antara kehadiran, ada sentuhan, ada orang yang cara belajarnya lebih kinestetis ya, nggak bisa hanya melalui visual atau audio saja gitu. Oke, nah ini kurang lebih seperti inilah. Ini ya, ada yang memang ada di 8, ada yang 3, 4, 5 nih, ada yang ini udah bisa semuanya kalau enggak ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau dirata-ratakan kita ini ya, dirata-ratakan adalah di 4,8 ya. Artinya nih pemahaman tentang ini nggak apa-apa. Emang mestinya seperti itu ya, karena memang Betul. masih Karena belum pretest. dibaca gitu ya, masih belum dibaca, dan ini kita bisa lihat ya bahwa tentang paling banyak kesalahannya di mana. Ini sebenarnya bisa kita bahas, tapi waktu juga ya membatasi kita ya. Tapi ini sebenarnya kalau buat ice breaking kita mulai masuk ke materi, ini lumayan tadi udah bisa menyambungkan ya bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya sangat baru dan sangat harus ditindaklanjuti dengan serius dan sangat strategis ya, yaitu pelatihan daring ya. Pelatihan daring itu nggak semata-mata tatap muka seperti ini ya, tapi banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan lagi yang lainnya ya. Oke, tadi kurang lebih rata-rata 5, nanti oke deh, karena waktunya juga kita langsung ini aja lagi ya, langsung kembali ke materinya. Nah ini sambil kalau ada yang mau ini nanti kita bisa sambil berjalan. Oke, ininya di mana ya sekarang ini saya nih? Jadi hilang ini si PowerPoint. Share screen ulang, Kang Ari. Apa? Di share screen ulang. Share screen ulang ya. Ini udah Yep. ulang ya ini. Oke. Nggak mau turun ke bawah. Oke. Oh. Ya. Baik. Nah, ketemu lagi. Oke ya. Oke, nah kita sambil membahas jawabannya juga sambil masuk ke materi ya, ke agenda. Jadi intinya konteks utamanya adalah pentingnya TOT, Training of Trainer. Ini adalah pelatihan untuk pelatih dan pelatih untuk pelatihan ya. Jadi ini kita di saat sekarang ini 4.0 ini, dan di saat apalagi daring ini menjadi sangat strategis ya. Nah, ini tadi tentang COVID ya, terdampak itu sebenarnya sangat parah ya. Kita berdasarkan Agustus 2020 itu tahun kemarin yang terdampak 29,12 juta, tapi yang nanti berkurang jam kerjanya itu 24,03 juta. Jadi hampir 70-80% itu berkurang. Ini otomatis berkurang jam kerja adalah berkurang penurunan upah dan pindah pekerjaan ya. Dan ini masih terus berlangsung sampai sekarang ya sebenarnya nih. Nah ini kita PSBB itu sebenarnya sangat keren ya, mulai dari April Juni 2020 sampai ke kita PPKM level 3 ini menghasilkan posisi yang bagus ya. Jadi kita baru ada 2 puncak istilahnya ya. Kalau kita lihat yang dunia tuh itu udah berkali-kali ya ada puncaknya, dan relatif nggak turun. Kalau kita sebenarnya bisa di-maintain dengan baik, walaupun yang meninggal juga banyak dan yang recover juga banyak, tapi tetap masih ada yang patut dicermati ya.
masih ada yang bertahan 4 ribuan, masih belum hilang. Nah, ini yang berkaitan dengan imun tubuh ya. Ini akan berpengaruh, nanti kita juga masuk Omikron dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu tadi intinya kita dipaksa berubah mindset dan paradigma dengan adanya COVID, dengan dipaksa daring ya. Nah, apalagi sekarang kita memang sudah masuk ke eranya Gen Z dan milenial ya. Bahkan Gen Z itu udah lebih banyak ya yang lahir mulai dari tahun 97 sampai 2012 ya. Anak-anak yang lahir di tahun 2000-an pun sekarang udah umur 21 tahun. Nah, kita dalam konteks bicara ketenaga kerjaan, sebenarnya di umur 15 itu sudah siap ini bekerja ya. Nah, jadi banyak isu-isu yang sangat mempengaruhi konteks pentingnya kita ini ya, competence based training ini. Kang Ari punten tampilan PowerPoint Kang Arinya tidak berubah. Oh ya, nah suka gini, kalau ini berubah sekarang ya. Nah, ini sekarang berubah. Jadi memang kalau full suka nggak berubah gitu ya. Nah, jadi memang kita hidup di ini ya, generasi baru yang sangat berbeda ya. Yang sangat connected, confident, kreatif, yang semua hampir 70% inginnya tertarik untuk memulai bisnis sendiri ya. Udah nggak ini lagi ya. Nah, jadi ini tentunya butuh pendekatan yang berbeda juga untuk di pelatihan dan pendidikannya ya. Baik, nah sementara ini kita tutup aja ya, apalagi nah kita di 4.0 ini banyak sekali berubah, banyak yang berkaitan dengan sensor, monitoring tools, automation ya, terutama quality dan safety juga akan menjadi semakin banyak. Ini yang kita dipaksa sekonyong-konyong ke 4.0 sambil belum siap infrastruktur yang lainnya ya. Jadi kita kuliah sudah hampir 2 tahun daring, tapi tetap masih 14 pertemuan, tetap 16 pertemuan gitu ya. Tetap ujian maupun UTS ada masa-masanya gitu ya. Itu yang sebenarnya jadi berubah sama sekali. Dan di 4.0 inilah kita 45% akan banyak pekerjaan yang hilang dan ada 65% pekerjaan baru ya. Banyak ini berkaitan dengan human machine, ada drone manager, ada dan macam-macam lagi ya, banyak sekali. Dan ini juga ada beberapa yang paling terdampak nanti, terutama di masalah keuangan ya, di ekonomi, bahkan di fisip dan politik pun akan terpengaruh paling besar ya, terdampak. Nah, jadi ini memang harus diperhatikan, dicermati dengan baik. Nah, di 4.0 inilah dalam keseharian istilahnya sudah ada yang old school atau new school ya. Kita kalau menggunakan yang istilahnya yang masih lama tuh udah disebut vintage sih gitu sekarang nih. Sekarang udah ini. Nah, yang paling parah sebenarnya tanpa 4.0 dan tanpa COVID pun kita ada mismatch ya. Mismatch yang secara horizontal itu ada 60% bekerja tidak sesuai bidang keahlian secara horizontal tuh ya. Makanya ada istilah dulu IPB ya, Institut Fleksibel banget gitu. Ini karena memang nggak banyak yang nggak bekerja di bidang pertanian ya. Jadi hanya di bawah 40% yang sesuai bidang keahliannya. Secara horizontal mismatch, secara vertikal mismatch. Yang underqualified justru malah kecil ya, hanya 5,59%. Yang besar itu bahkan hampir mencapai 50% adalah overqualified. Jadi banyak para sarjana yang mengerjakan pekerjaan anak SMK ya. Kemarin ini pun saya kebetulan jadi ini ya asesor, ada alumni kita sarjana, alumni Unpad mengambil sertifikat untuk pengemudi barang berbahaya gitu ya. Jadinya nih suatu hal yang perlu kita ini kan ya, kita cermati ya, bahwa mismatch ini nih sebenarnya ada hal yang nggak beres artinya dengan pendidikan di kita ya. Nah, sekarang ini bahkan sudah intinya berubah ya profesi masa depan, dan kebanyakan yang dibutuhkan ternyata adalah berkaitan dengan soft skill ya. Ada communication, collaboration, creative thinking, critical thinking, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan soft skill. Nanti ini juga dari Mas Nadim ini ya, ada profesi yang nanti bunyikan adalah analis ya, software engineer, product manager, ada UX designer,
ada researcher, banyak yang lebih halnya ke ini, penelitian-penelitian, dan ada tren development. Ini sebenarnya yang mau kita bahas di awal tahun, di 2021 tentang pendidikan sendiri. Pelatihan ya, pelatihan di ini ada request online seminar akan semakin meningkat, customer training juga meningkat ya di custom ya. Jadi kita tailor made kebutuhan perusahaan seperti apa. Ada evidence based training offline dan online ya. Ada di semakin sistematis, ada pre, in sama post semuanya ya. Jadi ini banyak sekali yang memang training itu bahkan nanti menyatu dengan coaching ya. Jadi kalau kita ada masuk ke suatu perusahaan, ada coachingnya ya, ada induksinya, ada perusahaan itu memang dibutuhkan orang yang bisa mentraining, bahkan jadi konsultan juga nanti, bahkan menggunakan sekarang medsos ya, TikTok itu udah banyak dipakai untuk ini ya, untuk training juga di Facebook, WhatsApp group, dan bahkan yang dahsyatnya itu adalah di Google ya. Google itu dari LMS-nya menggunakan Google Classroom, kita membuat Google Site sangat mudah ya, kita menggunakan yang Google Chat juga semuanya, dan ini akan semakin banyak. Jadi ini dibutuhkan memang harus paham ya, alumni kita training itu menjadi suatu hal yang sangat strategis, karena ke depan itu dari motivation based to skill, solution based training, awalnya hanya bersifat programmatic, episodik gitu ya, nanti ke depan akan menjadi continuous empowering dan anticipatory flow ya, untuk hal-hal yang belum tidak terduga berkaitan dengan manajemen risiko. Dan ini pun sudah dicanangkan oleh Pak Presiden bahwa memang kita adalah harusnya kalau nggak terkena COVID itu pembangunan SDM menjadi prioritas. Nah, sehingga memang tadi kalau ada tawaran dari Teh Ira secara resmi yang Unpad juga, kita bisa ini nih yang sifatnya CSR atau apa, yang istilahnya rekening jasa kumulok gitu ya, sama yang bisa kita bagi gitu nih. Oke, itulah konteksnya bahwa sedemikian pentingnya pelatihan berbasis kompetensi. Kang Ari, sebentar Kang Ari. Ya. Tadi ada dua singkatan yang mungkin masih asing buat teman-teman ya. Pertama ada DUDI. Ya. DUDI itu dunia usaha, dunia industri ya, Kang Ari. Ya. Betul ya? Ya, betul bisa. Dunia usaha, dunia industri. Takutnya disangkanya kok ada orang namanya DUDI, enggak, bukan ya. Jadi yang kedua ada LMS ya, Learning Management System ya, yang ke depan akan berubah sesuai perkembangan industri 4.0. Itu aja sih tadi Kang Ari. Siap, nuhun. Karena ini jadi itu malah kita pentingnya, bahkan kita sempat membuat site, Google Site tentang meng-LMS-kan TC Unpad ya gitu. Jadi semua learning management system. Jadi nanti kita bisa belajar jarak jauh. Nah, oke, itu tadi konteksnya, dan kita berharap bahwa nanti semua alumni itu punya kompetensi kualifikasi sebagai seorang trainer ya, bisa bahkan melatih pelatih gitu nantinya ya. Nah, oke, nah dasarnya apa sih? Kita punya KKNI ya, ini Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, kerangka penjenjangan dengan kualifikasi kompetensi ya. KKNI ini awalnya disebut ini ya, NQF tuh National Qualification Framework, awal 80-an sebenarnya di Inggris ya. Inggris karena banyak persemakmurannya, maka di Asia Pasifik, Hong Kong, Malaysia, Singapura semua harus ada kesamaan ya. Lulus dari sana dianggap di level berapa ya, lulus SMP, lulus SMA, lulus S1, S2, S3 semua akhirnya berkembang sampai akhirnya ke Indonesia nantinya ya. Kita mulai masuk di keluarnya di 2012 nanti ya, kita ada Perpresnya, walaupun semenjak 2005 ini saya sempat ikut juga nih, ini udah mulai kita. Nah, akhirnya seperti inilah kita ya, ada 9 level intinya, dan kita lulusan S1 kita di level 6 sebenarnya ya. Level 1 tuh ijazah SMP, level 2 ijazah SMA. Nah, sekarang ada SMK 4 tahun. Itu level 3 ya mestinya, tapi dengan pengalaman di DUDI tadi, disarankan bahkan oleh Diknas mereka masuk di level 4. Nah,
ini nanti bersaing dengan tadi yang kita mismatch sarjana-sarjana kita ya. Sedangkan mereka sangat terlatih ya. Nah, ini mereka udah mulai diinikan menjadi teknisi, menjadi analis, bukan sekedar operator lagi ya. Nah, sementara kita banyak yang secara akademis, malah secara teknis, secara analisnya canggih, tapi nggak bisa operator ya, padahal yang diminta di dunia kerja operator ya. Dan ini juga tadi, kalau pendekatan KKNI ini kita di level 6, udah banyak unsur kognitifnya ya. Kalau afektif sama, nah ini soft skill ya, afektifnya nanti ada psikomotoriknya semakin kecil dibandingkan dengan D3 level 5 yang sama semua. Nah, kalau di level 6 ini ada kandungan ininya, unsur okupasionalnya paling banyak adalah manajerial, tapi sudah masuk ada strategical juga di sini ya. Oke, nah kemudian ada kata kuncinya. Nah, kata kunci level 6 adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan impact, dan problem solving, menyelesaikan masalah. Inilah nanti kalau kita membuat pelatihan atau apa, intinya disesuaikan. Dan sama halnya seperti sekarang, kalau yang tadinya siogianya berapa jam, tapi karena alumni dan diasumsikan, apalagi sudah ada pengalamannya sudah lama, maka ditempatkan di sini ya. Baik, nah di kita ini sebenarnya banyak mengikuti dari Australia. Kita IQF ya, Indonesian Qualification Framework, kalau di Australia IQF, dan ASEAN itu IQRF. Kalau IQF itu 10 levelnya, IQRF 8, kita 9. Tapi di level 5, level 6 ini setara lah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, nah dari sini dia akan diturunkan menjadi peta okupasi. Peta okupasi itu nanti berdasarkan dari sektor ya. Dari sektor nanti juga ada pemangku kepentingannya atau kompeten authority terkait, kementerian terkait yang memfasilitasi untuk membuat peta okupasi ini ya. Jadi peta okupasi ini kita lihat di Australia, operator ini mulai tadi IQF level 1-2 tuh pengemudi semuanya, mulai dari yang truk, forklift gitu ya. Ini mohon maaf saya banyak mengambil ilustrasi dari transportasi dan logistik karena kebetulan saya di bidang itu sekarang. Nah, ini juga nanti dibagi-bagi, nanti ada yang untuk logistik dan pergudangan, ada transportasi darat, ada untuk rel, pelabuhan, dan nanti ada juga transportasi udara dan lautnya. Nah, cuman itu nanti berkaitan dengan kompeten authority dengan IMO dan ICAO. Nanti ada level 3-4 mulai pengawas supervisor, dan bahkan alumni kita nanti level 5-6 itu di levelan manajer. Ini yang kadang-kadang tadi mismatch ya, nggak nyambung nanti ininya. Nah, ini contohnya. Awalnya kita ada membuat seperti ini, dan kalau di Amerika berbeda lagi. Mereka tuh di bawah sekali sudah soft skill. Awalnya ada personal effectiveness competencies, di sini termasuk interpersonal skill, integrity, professionalism, inisiatif, dan seterusnya ya. Nanti mulai academic competencies, di sini ada communication visual, ada writing, STEM, semuanya baru masuk workplace competencies di sini ya. Nah, ini yang hampir kayak SMK sekarang, jadi udah langsung masuk ke industry-wide technical competencies. Jadi baru nanti level manajernya, nanti setelah lulus udah langsung masuk sektor-sektor teknisnya. Nah, ini juga kebetulan saya kemarin baru dapat dikirim di 2022, nanti akan uji coba ya. Uji coba, nanti SMA itu udah nggak ada jurusan IPA, IPS, bahasa ya. Nanti akan dihapuskan, bahkan mata pelajaran kelas 10 tuh sama persis kayak SMP nantinya ya. Dan akan lebih banyak soft skill-nya juga. Soft skill, bahkan di pilihannya tuh adalah seni ya, ada olahraga, dan muatan lokalnya. Nanti di kelas 11-12-nya ini mulai masuk ada kelompok mata pelajaran, tapi mereka akan mendapat juga semuanya, MIPA, IPS, bahasa gitu ya. Nah, ini yang jadinya sebenarnya ini ya, Kemendikbud itu sangat banyak melakukan perubahan yang revolusioner, termasuk membubarkan BSNP ya. Tapi memang kita belum tahu ya, kita memang tergagap-gagap ya di situasi yang sangat cepat berubah ini ya. Baik, ini tadi KKNI di level 9, ada penyetaraannya, ada jabatan di pemerintah, di swasta, seperti apa. Nah, kenyataannya di lapangan seperti apa ya? Di lapangan ini justru yang dibutuhkan banyak itu kan di level 2 ya, bahkan
mulai 2 ini ya, artinya lulusan SMK paling banyak itu yang banyak lapangan kerja paling banyak ya. Kemudian D1 15%, kemudian ada makin ke atas nih masih di level 3 nih, level 3, level 4. Nah, yang level 6, level 7 itu hanya dibutuhkan 1% ya, bahkan kurang. Ini untuk general manager, jelas kita nggak mungkin masuk jadi general manager kan, jadi manajer pun. Nah, kita memang ada manajemen trainee, ini kan menjadi supervisor, tapi ini pun juga bersaing dengan yang memang karir dari bawah ya. Nah, jadi kita memang harus kita cermatin juga, harus kita bekali alumni-alumni kita dengan competence based training ya, yang memang di lapangan bisa langsung nyambung. Nah, ini juga ada peta okupasi nasional. Ini kalau ada seperti ini bisa tolong diklik ya ini. Ini sebenarnya sangat menarik ya peta okupasi nasional ini nih. Jadi ini coba saya juga mengklik ini nih. Kita klik, nanti bisa kita lihat. Ini termasuk kompetensi yang kita latih sekarang ya, kemampuan untuk membrowsing sebenarnya ya, keterampilan browsing. Nah ini dari peta okupasi nasional, masih belum berubah ya share screen-nya ya. Oke, saya. Kang Ari, barangkali disampaikan ke Akang Teteh sekalian bahwa materi yang tadi bisa didapatkan di Google Classroom ya, Oh, termasuk link-linknya ya. Ya, maaf. Jadi link tautannya, maksudnya bukan link-link. Tautan nanti kayak link dong. Tautan-tautannya ada di materi yang disampaikan Kang Ari tadi. Ada di Google Classroom ya, jadi bisa masuk ke Google Classroom-nya dan bisa kita mulai ya dari ininya. Baik, nah ini tadi kalau kita udah ke sharing belum ya? Ini udah masuk ya nih ya, yang peta okupasi tadi tuh. Coba nih, ini buat memastikan harus sharing ke ini ya. Oke, nah, di sini nih nanti ada bidang ya, ada matriks peta okupasi, ada penelusurannya ya. Ini sangat banyak ininya ya. Jadi mulai dari matriks, kemudian penelusuran peta, ada publikasi ya. Nanti ini bisa di-download semua. Jadi nanti kalau kita matriks, kita bisa lihat di bidang komunikasi seperti apa, di bidang telekomunikasi, di bidang TIK. Tadi yang ditanya ada berapa di level 9 ya, di TIK itu banyak jabatan level 9, itu setara doktor ya, setara S3, di bidang pertanian juga banyak, dan nanti di sini ada yang ini juga bisa kita download ya, ada publikasi yang isinya tentang PDF ini semua, dan ini sangat canggih, dan sebenarnya kalau kita mau mulai penelitian yang tertelusur dan jelas standarnya, kita menggunakan peta okupasi. Jadi kalau KKNI itu istilahnya tulangnya aja, kalau ini udah sama daging-dagingnya gitu ya, gambar besar. Jadi ini silahkan tolong banyak bermain ke Bappenas ini ya, ke peta okupasi. Ini kan ini tapi jadi kelamaan juga ya saya ininya kalau banyak pindah-pindah. Nah ini nanti ada yang publikasi, bisa dilihat ya, publikasi ada infografis gitu, tapi lama juga nih. Baik, itu nanti bisa tolong dilihat ya, dipublikasi, dan bisa tolong nah ini nih ya, dipublikasi nih dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tadi tentang logistik, supply chain, tentang otomotif, perikanan, kelautan ya. Ini ada okupasi area keamanan cyber, ada bidang pertanian, ketenagaan. Ini banyak berkaitan dengan prodi-prodi di Unpad sebenarnya ya, di bidang komunikasi. Komunikasi aja bahkan ada yang bidang komunikasi aja, ada telekomunikasi, ada yang TIK-nya ya, ada teknik ininya. Jadi silahkan ini tolong nanti bisa kita inikan ya, kita browsing. Kang Ari, ya, mungkin bisa coba diklik satu aja, salah satu bidang, mau pertanian atau komunikasi atau peternakan, coba diklik salah satu mungkin untuk memberikan gambaran. Ya, nah jadi kalau kita lihat ini yang komunikasi ya nih, kita klik nanti tahu aja yang dimau. ini nih. Saya sudah membaca ini ke ini Kang Erlan. Ini tuh tadi sudah saya yang ini ya, bentar ya.
balik lagi deh. Oke. Nah, oke. Emang ini ya. Nah, komunikasi itu sangat menarik dan sangat luas ya, sangat luas. Jadi ini kita bisa Balik lagi Kang Ari. apa? Bisa Oh, ini ya, masih processing ini ya. masih proses ya, belum lunas tadi, jangan lama. Oke, ini padahal tadi sudah ada yang saya download, tapi kalau saya pindah-pindah juga ternyata kembalinya lagi kadang-kadang suka bermasalah gitu. Suka hilang juga. Ini sambil nunggu, jadi konon kalau laptop lambat atau sering error itu katanya cicilannya belum lunas. Jadi tidak semua fitur tersedia sampai dengan laptopnya lunas. Oke, joke aja itu. Gimana Kang Ari? Masih kesulitan sharing? Masih ini nunggu sebentar ya, coba saya tadi udah yang saya buka, saya coba, tapi ya enggak lah, ini kelamaan juga buka nyarinya. Masih belum kan nih? Terlalu banyak nggak ininya yang dibuka? Iya sih, banyak pisan yang dibuka. Iya, file yang dibukanya banyak. Soalnya tadi udah saya buka-bukain ceritanya biar cepat gitu. Nah, tapi ternyata malah jadi ini ya. Tuh, kembali lagi malah hilang juga semua sama pada mikir. Bentar. Oke, ini peta okupasinya. Oke. Ini ya, ini tadi yang udah saya buka. Nah, ini contohnya ya. Ini bidang komunikasi ya. Bisa dilihat ya ini. Ada Bisa. 10 bidang ya. 10 bidang dan ini 676 halaman ya, lumayan kalau buat begadangan nih. Jadi mulai petanya sendiri ya, memang di level 9 hanya sedikit kalau di sini. Di komunikasi hanya ada 6 yang ininya, tapi yang lainnya banyak sekali ya. Jadi setiap Di level operator ya, seingat saya cukup banyak Kang Ari ya. Ya, sangat banyak sekali. Jadi ini ada petanya dan ada 10 bidangnya ini tadi yang keren nih. Mulai dari animasi, komunikasi visual, fotografi, kehumasan, multimedia, penerbitan, penyiaran radio, penyiaran TV, periklanan, perposan ya. Jadi sampai ke pos ini jadi erat sekali juga kaitannya dengan ini ya, transportasi gitu ya, dengan pengiriman nanti, dan sekarang juga dengan maraknya yang online juga terus sebenarnya sangat menarik ini nih. Nah, ini banyak sekali ya petanya sampai berhalaman-halaman, ke sampingnya juga nih ngomong banyak. Nah, nanti bisa kita lihat di sininya contohnya mulai kita lihat daftar isinya. Nah, ini nih ada okupasi technical director, animation director, art director, tadi semuanya berkaitan dengan dibagi per levelnya. Bagaimana membuat 3D animation, dan seterusnya ya. Ini sangat banyak, dan nanti di dalamnya bisa kita lihat intinya apa, skemanya ya. Intinya ini adalah skema. Nanti ada disebutkan deskripsinya apa, lingkupnya, profil, tanggung jawab, wewenang, tugas utama, tugas khusus. Nanti ada skemanya di sini nih. SKKNI 2015, ada unitnya juga, khususnya apa gitu ya. Nah, nanti harus sebelumnya okupasi jabatan kerjanya sebagai apa, lingkup bidangnya. Nah, nanti masuk lagi di sini ada TIK, ini, SKKNI, tapi banyaknya justru malah yang SKK ya. SKK itu artinya standar kompetensi khusus. Ini yang diadopsi biasanya dari Osali semua ya. Ini C1 TVP 4155 ya. Analyze script, manage edit decision list. Itu biasanya yang dari ini nih, ada 5 unit kompetensi yang ininya, SKK-nya. Tapi tugas utamanya udah ada TIK, dan ini ada SKKNI-nya, ada 2 SKKNI. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kalau kita lihat SKKNI-nya apa ya gitu ya. Ini yang jadi standar, dan SKKNI pun nanti kita lihat apa elemennya, apa ininya juga ya. Oke, kurang lebih gitu ya, Kang Dani ya. Kang Dani ya. Vkom lah ya. Vkom, Vkom. Sebenarnya tadi ada pertanian, peternakan. Akang Teteh yang fakultas lain,
Ya, Mangga nanti masuk ke link yang tadi, ke tautan tadi, di browsing aja itu cukup banyak linknya, dan kemudian ambil misalkan bidang pertanian atau peternakan, nanti pelajari seberapa luas, seberapa banyak jenis-jenis okupasi yang ada di skema SKKN ini gitu ya Kang Ari ya. Ya. Mangga jadi ini happy browsing lah pokoknya. happy browsing, dan ini termasuk kompetensinya. Kompetensi pelatihan kita sekarang adalah membrowsing ke peta okupasi Bappenas ini ya. Betul. Oke, nah kemudian kita masuk lagi. Udah katakan lagi tadi ya, ini kalau dari slide saya nih, ini ada tautannya, Sudah berubah. ada perbandingannya. Nah, tadi yang ditanyain nih, ada berapa di level 9 di TIK nih, teknologi informasi komunikasi. Tinggal hitung aja nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 24 gitu. Tapi kan mau mungkin bisa nggak jawabnya kalau belum membaca bukan gitunya. Tapi kalau bisa itu ini intinya karena memang kompetensinya salah satunya adalah cermat. Nah, cermat dan bisa hal-hal yang detail itu bisa ditanya. Nah, ini KKNI yang sudah ditetapkan tadi ya, kita berkaitan dengan KKNI, ini juga berkaitan dengan kementerian teknis terkait, berkaitan juga dengan KBLI, nanti ada klasifikasi besar baku lapangan usaha, ada juga klasifikasi jabatan, ini berkaitan dengan statistik. Statistik juga ini menggunakan standar internasional. Jadi ada beberapa jabatan, nanti nyambung ya kita ya, SKKNI disebut. Dan nanti juga berkaitan, dibuat harus berdasarkan RMCS ya, ini dari ILO juga. Standar harusnya seperti apa nanti ya ininya. Masing-masing turunan tadi dari, kalau kita lihat tadi di peta okupasi ada apa, ada fungsi ininya ya, ada tujuannya, nanti ada fungsi kuncinya, fungsi utama, fungsi dasar, ada elemen kompetensi, nanti ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, panduan penggunaan. Nah, ini semua nanti terutama yang ada di SKKNI. Nah, SKK khusus dan standar internasional banyak juga yang belum berformat RMCS. Nah, sehingga memang kita nanti harus mendampingkan ya kalau kita menggunakan SKK khusus. Karena memang di Permenaker 2 2016 itu SKKNI harus mengacu pada model RMCS ya, nanti ada seperti ini ya. Nah, sehingga kalau tadi kita lihat ininya, ini kelihatan kan ya kelas, ini saya kira terus ini aja. Kelihatan, ini apa namanya disebut apa Kang Ari istilahnya Fishbone ini? ya, ada tapi ya tulang ikan. bukan tulang ikannya, tapi ini membuat peta kompetensi. Ininya tadi menginterpretasi ruang lingkup, lingkup lapangan usaha, tujuan, membuat diagram petanya, tapi ada fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar, dan memvalidasi. Nah, fungsi dasar inilah nanti ke unit kompetensi ya. Jadi ini turunan tadi dari KKNI, peta okupasi, masuk nanti ke SKKNI. Nah, baru apa sih SKKNI itu? Adalah perumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap ya, sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Jadi kalau untuk mudahnya kita punya standar intinya ya, kalau udah SKKN itu basicnya kita sekarang apapun juga kalau mengerjakan sesuatu ada standarnya ya. Nah, kompetensi itu tadi ada knowledge, skill, sama attitude ya. Nah, di tengahnya sebenarnya ada experience. Nah, knowledge dan skill ini yang disebut ability. Ini kemampuan, jadi ability and attitude. A-N-A. Nah, ini coba. Kalau diginiin lagi udah mulai jalan belum? Oh, ini nggak mau kembali lagi ya? Yang ini sudah ini halaman baru Kang Ari, yang kompetensi dan kualifikasi. Udah mau nih sekarang nih? Kelihatan nggak nih? Sudah. Udah. Ini yang sudah memasukkan experience. Oke ya. Nah, jadi sekarang kompetensi itu intinya ya sebenarnya bisa dicapai dari 4 ini ya, 4 arah ya. Bidang pendidikan tadi ya, bidang SMP sampai S3, level 1 sampai level 9. Dari pengalaman kerja juga bisa ya, udah sekian tahun. Dari bidang pelatihan juga ya. Kita TC itu sangat bisa ya membuat seseorang di level berapa, tapi tentunya dengan persyaratan tertentu ya. Bisa juga belajar mandiri ya. Jadi sebenarnya seperti itu SKK ini, cuman tergantung kompetensi apa. Ada yang memang mempersyaratkan harus setelah mengikuti pelatihan ya. Jadi kepaksa harus bilang sudah ikut pelatihan. Tapi intinya bisa dikejar sendiri pun bisa.
Ibu Susi nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah ikut apa-apa, tahu-tahu ikutan ujian kompetensi aja bisa level 9 ya. Ijazah padahal ijazah SMP level 1, loncat galak level 9. Bisa. Asal kayak Ibu Susi jadi menteri dulu gitu ya. Kang Dani ya gitu ya. Jadi nah oke. Jadi Artinya Kang Ari, maaf, kalau tadi level pendidikan tidak sesuai, misalnya SMP atau SMA, tapi ingin setara dengan level S1, S2, berarti dia harus kuat di experience ya, kalau nggak salah, ya, di portofolio dan experience ya. di portofolionya khusus saya. Jadi ini. Betul. Oke, nah tadi ability and attitude ini adalah ANA. Nah, ini juga sebenarnya attitude itu nanti adab dan akhlak lah berkaitan dengan itu ya. Nah, sehingga nanti format penulisan bakunya itu adalah elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja tadi ya, KUK, ada batasan variabel, ada panduan penilaian. Di panduan penilaian itu dilihat yang terakhirnya, ada aspek kritis. Aspek kritis inilah yang paling sering diuji oleh asesor ya. Aspek kritis. Jadi kalau kita ngelihat ini semua, selain dari ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, ada elemennya, ada kriteria unjuk kerjanya, dan ada aspek kritisnya. Ini yang kalau kita harus perhatikan ya. Oke, nanti kalau kita SKKNI juga, standar kompetensi adalah harus relevan, valid, acceptable, fleksibel, dan mampu telusur. Nah, sehingga memang mau nggak mau ya kita harus menggunakan SKKNI gitu ya. Nah, jadi tadi ini ya ada prinsip dasar link and match tadi, DP dengan Dudi tadi dunia usaha, dunia industri ya. Tadi anak milenial dan anak Gen Z itu cenderung di dunia usaha nanti ya, bukan masuk jadi pegawai di dunia industri. Nah, ininya adalah DP, dunia pendidikan, dunia pelatihan. Nah, tadinya ada BSNP ya yang mengawal perguruan tinggi dari Diknas, ada BNSP yang dari Naker nanti lulusannya ya. Nah, nanti ada implementasi KKNI dan SKKNI, intinya hanya itu aja ya. Nah, nanti ya, cuman dari dulu tuh link and match, nah sebenarnya mau udah nggak cocok ya, yang cocok mah plug and play zaman sekarang lah ya, udah bukan link and match lagi ya. Link and match mah bisa seperti ini nih. Nah, jadi memang udah harus, nggak boleh ada mismatch lagi, udah harus plug and play zaman sekarang antara Dudi dan dunia pendidikan pelatihan ya. Nah, hanya sekarang Agustus kemarin baru ditutup nih BSNP ini, padahal sama-sama mengeluarkan sertifikat logo Garuda. Ini diganti jadi BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Malah ini jadi terbatas ya. Kenapa? Tadinya ada ini ya, ada BSNP, karena kan pendidikan tuh nggak hanya di Diknas ya, ada yang di Depak juga, di pesantren, Departemen Agama gitu ya, di Kementerian Agama tuh ada, dan banyak lagi ya. Jadi nanti ada yang agama Katolik, agama apa punya sistem pendidikan yang ini lagi ya. Nah, cuman kalau sekarang semua di bawah Diknas. Jadi tadinya udah mulai desentralisasi, sekarang disentralisasikan lagi. Nah, ini tadi sertifikat kompetensi dari BSNP sama dari BNSP ya. Nah, ini juga ada ininya, ada linknya ya. Linknya juga bisa dilihat di sini. Ada pasti ada 1.817 LLSP, ada TUK tempat uji kompetensi, skema ada 14.000, asesor ada 50.000, asesinya ada 1 juta ya. Nah, ini sebenarnya dari skema dan inilah yang harus kita cocokkan dengan kurikulum kita ya, di kurikulum pendidikan. Jadi begitu dia otomatis lulus mata kuliah, bisa langsung diuji ininya ya, kompetensinya. Nah, tapi tadi BSNP udah ditutup ya, dan banyak kontra ya, banyak yang nggak setuju karena membuat nggak lagi independen ya. Ini juga ada linknya lagi sebenarnya, tapi kurang ini ya, kita nggak lihat BSNP nih, karena kita akan lebih masuk ke nah ini juga banyak sekali Nadim hal-hal yang baru yang ini, tapi yang lainnya belum siap gitu ya. Nah, intinya juga ini kita banyak di ini aja ya, dipercepat, tapi intinya ada pembelajaran berbasis kompetensi dan ada asesmen berbasis kompetensi. Jadi intinya nanti Kang Ari, maaf, belum berubah dari tadi ininya. oh iya ya, emang maaf tuh kan nggak bisa ini ya. Udah sampai kemana padahal saya tadi ngomong udah sampai ke slide ke sini ya. Oke, ini pengembangan kompetensi nih, orkestrasi pengembangan kompetensi, ini kata dewan ininya ya, ada PBK, ada asesmen sama pelatihan ya. Pelatihan nanti ada beberapa pedomannya. Sebenarnya ini
saya masukkan ini karena biar tahu nih ISO-nya apa-apa aja, permenakernya semua. Nanti intinya semua nyambung ya antara KKNI tadi peta okupasi, ada klaster juga ya tadi ya, kita bisa nggak selalu okupasi, bisa klaster juga. Nah, ini yang paling ini nih, yang kompetensi kedua nih ya, keterampilan masuk ke sini ya. Nah, ini kalau ini kita harus coba masuk kalau ini mah ya. Oke. Coba kita ganti lagi nih. Kalau kita masuk ke sini. Nah, ini yang ini ya. Tadi base and fit ini ke bawah. Jadi kita bisa mencari ini ya. Sambil nunggu Kang Ari buka slide, Akang Teteh bisa isi absensi ya. Nah, Ada di linknya, di chat. Silahkan. ke Problat lagi ini. Oke, Akang Teteh ya. Jadi ini webnya SKKNI ya, terlihat semua ya. Jadi tinggal kita masukkan kata kunci di sini ya. Ada 839 SKKNI yang masih berlaku. Kalau kita mau bikin pelatihan apapun, silakan ya. Karena ini SKKNI-nya 839, unit kompetensinya banyak juga ya di sini ya. Jadi kalau kita cari di unitnya juga akan banyak di sini. Cari unit kompetensi berkaitan dengan pertanian gitu ya misalnya ya. Nanti Boleh akan dicoba, keluar. Kang. Nah, ini udah dicoba nih ya semua nih. Bisa tinggal kita filter lagi nih. Ada 62. Jadi kalau ini karena di dalam sini kan ada banyak unitnya lagi. Misalnya tadi bidang komunikasi gitu ya, tinggal kita cari di sini filter pencet. Nah, maka akan keluar semua di sini nih. Tentunya. Tuh lama kan. Ulang Kang Ari, coba contoh lain. Setelah yang gampang Kang Ari. Berat ini. Di Kang Amar gampang bisa. Oke. Ini Nah, harus offline ini biar seru. iya ini mah. Oke. Jadi ininya apa intinya mah tadi. Nah, ini PR kedua lah. Kalau tadi peta okupasi Bappenas sama ini ya yang apa Kemenaker ini. Oke. Ini besi nggak kerasa. Kita ini lagi ya. Kita ngejar lagi ke materi biar terkejar ya. Nah, oke, jadi intinya itu dua ya. Kita keterampilan utamanya ini. Nah, nanti ini sebenarnya udah dibuat juga tadi berapa contohnya ya. Ini bidang pertanian udah dibuat ada di slide juga ya. Nanti ketemu insinyur pertanian tuh apa aja, fungsi utamanya, ada praktek profesional, praktek penerapan, ada berapa, ada 12 unit kompetensinya sebenarnya nggak banyak gitu ya. Nah, intinya BNSP itu dengan LSP, dengan ini juga ya, LPK, lembaga pendidikan itu memang harus nyambung ya kurikulumnya. Juga dengan otoritas kompeten ini, berkaitan dengan lisensi. Tadi kalau banyak dari perhubungan, jadi pilot, jadi apa semua, nanti banyak ya. Nah, intinya lingkungan strategis juga banyak sekali kita yang terkait, mulai dari Sisdiknas ya, Sisloknas, Sistranas, semua ada poros maritim semua nanti udah mulai berdasarkan, apalagi ada yang undang-undang sekarang sedang diinikan ya, Cipta Kerja itu basicnya adalah KBLI semuanya ya, jadi udah nyambung semua. Nah, nanti ini kita harapkan bisa jadi pendamping ijazah ya. Nah, pendamping ijazah juga sebenarnya kalau kita dari IKA pun bisa dimasukkan aja sebenarnya ya, sertifikat itu tuh bisa apa-apa daripada kosong gitu kan. Emang idealnya yang dari SKKNI gitu ya. Tapi sebenarnya bisa diinikan ya. Paling enggak cerita di CV, di portofolio bisa ya. Baik, nah jadi si lembaga pelatihan itu menjadi sangat strategis gitu tuh ya. Tadi berkaitan dengan komunitas industri pengguna ya, ada asosiasi, nanti ada standar, pasti mereka membuat ada SKKNI, ada standar khusus, standar internasional. Ini nyambung dengan tadi kerangka kualifikasi nasional KKNI-nya.
nyambung dengan LSP-nya. Kalau dari undang-undang peraturan nanti ada BNSP di sini ya, yang mengawalnya. Nah, ini berkaitan dengan lembaga pelatihan kita ya di SIK Unpad nih. Nah, tadi ada BSNP yang baru berubah ya, tapi masih belum jelas. Juklak Juknisnya juga, ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, disinilah perguruan tinggi nih, disinilah Unpad ya, ada program studi, nanti ada diakreditasi juga oleh Nasional BAN sama PT LAM ya, atau juga akreditasi internasional dari seperti ABET, seperti apa, ini juga ada asosiasinya. Ini nyambung semua ya. Nah, kita lah nanti yang sebenarnya bisa menyelaraskan nih, karena banyak alumni kita yang memang tadi sudah didudi ya gitu ya, sehingga bisa tahu pasti. Nah, oke. Baik, berkaitan dengan ini, kita sebenarnya udah masuk ke melakukan pengemasan unit-unit kompetensi ini ya. Ini ada unit yang sebenarnya bisa kita bahas lebih dalam, ada kaji ulang standar, dan banyak juga SKK ini yang nggak nyambung sebenarnya ya. Di lapangan tuh agak sulit, apalagi kalau nanti ke depannya kriteria unjuk kerja itu dibuat menjadi work instruction, elemen tuh menjadi SOP di industri. Oke, nah baru masuk kita ke metodologi pelatihannya. Nah, ini selama ini kita menggunakan KKNI 2016 ya. Baru 2 hari kemarin kita dapat KKNI 3 2021 ini. Jadi kalau 2016 itu hanya cerita tentang TOT aja buat trainer. Ada 4 jenjang, mulai jenjang level 3 sampai level 6. Jadi KKNI itu menetapkan seperti itu ya. Dan harus berurutan. Level 3 dulu, nanti ke level 4, level 5, level 6. Ada berapa unit kompetensinya ya? 8, 14, mana yang inti, mana yang pilihan ya. Ini mulai awalnya ada junior instructor, nanti menjadi instructor, menjadi senior, bahkan menjadi master gitu ya. Master teach me kung fu gitu kalau di film-film itu udah di level 6 kalau di sini ya. Nah, ini juga bisa diklik nanti ya. Ini kalau kita masukin nih, ini udah ada modulnya, udah ada juklak juknisnya berdasarkan yang lama. Nah, hanya baru kemarin masuk saya juga, dan belum ada tadi di website SKKNI yang Kemenaker pun belum ada. Saya masuk ke JDIH-nya Kemenaker. Ini baru ketemu ini nih. Nah, sekarang nggak hanya berbicara TOT aja, yang level 3-4, tapi ada yang sekarang nih kita ini nih. Kalau kita berbicara ini, kita bicara MOT. Kalau ini tadi training of trainer, kita bicara management of training ya. Ini ada yang disebut subbidang kelompok tenaga pelatihan. Ya, kalau tadi instruktur pelatihan, ini tenaga pelatihan sama jenjangnya 3, 4, 5, 6. Kemudian dia ada asesor juga masuk di sini. Dia hanya 4, 5, 6 ya. Kemudian dia ada sertifikasi kompetensi kelompok pengelola LSP. Jadi ini buat pengelola LSP-nya, ini buat MOT-nya, buat pengelola lembaga pelatihannya. Ada di KKNI 3 2021 ya. Nah, inilah nanti yang sebagian sudah kita pergunakan. Dan untuk SKKNI-nya sudah ada 33 2020. Ini kalau di LMS kita, di Google Classroom kita udah ada semua nih. Udah ada yang dipisah-pisah. Sebenarnya itu kita kalau waktunya banyak bisa berlatih ya. Banyak latihan kita menemukan ini apa unit kompetensi ini, apa ininya. Nah, kalau sekarang hanya bisa diinikan ya. Ini ada 150 unit ya. 150 unit, intinya ada yang 1 itu tadi berkaitan dengan standar ya, yang 2 itu nanti berkaitan dengan pelatihan, kalau 3 belakangnya nih berkaitan dengan assessment, dengan pengujian. Nah, jadi itu memang ada 3 fungsi kunci ya, fungsi kunci. Jadi ada standar, ada pelatihan, ada assessment. Tadi RMCS-nya itu ya, tujuan utama, fungsi kunci, dan ada fungsi utama. Fungsi utamanya itu ada yang standar itu ada merencanakan, mengembangkan. Kalau pelatihan mulai training need analysis, strategi pelatihan sampai ke evaluasinya, sertifikasi, ada pengujian. Nah, ini ada 3 jadinya intinya ya. Ada standar, ada pelatihan, dan sertifikasi. Ini yang saya belum sempat kita juga bicara dengan tim bahwa ini nanti akan kita buka semua pelatihannya ya. Jadi kalau nanti pelatihan di selanjutnya kita membuat yang level 3 atau level 4 untuk yang TOT, untuk trainer. Nah, nanti kita bikin juga untuk yang asesornya. Biarin, nggak usah. Kan ini kan semua, ini jadi monopoli BNSP nih. Kalau buat asesor, kalau memang kita pengen beneran yang logo Garuda ya, tetap harus ikut yang asesornya ya. Nah, tapi minimum bisa kita dari awal
udah tahu ya sistemnya, polanya mahasiswa tuh udah tahu ya. Oke, ini ada fungsi kuncinya standar dan nanti kita ada 3 ini ya. Nah, kita sekarang lagi di standar ini nih. Nah, tadi udah kita bagi ya, ada instruktur, ada tenaga pelatihan, asesor, pengelola. Nah, ini sebenarnya yang kita bicarakan sebagian adalah merupakan ini sebenarnya ya. Ini jadi kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, nah ini ada pelatihan berbasis 3 ini fungsi kuncinya ada mengendalikan pelaksanaan program, merancang program, mengolah sumber daya, dan ada 7 nih ya, ada 7 unit kompetensi. Jabatannya adalah sebagai pelaksana kegiatan pelatihan, penyelenggara pelatihan, pemasar program pelatihan, pemantau, atau evaluator pelatihan. Level 3 ya, penyediaan bahan pelatihan, pemelihara perawat mesin alat pelatihan, penata diklat, administrasi pengelola, tim leader, grup leader, itu udah bisa. Jadi kalau buat alumni kita punya sertifikat ini, peran kerjanya tuh jelas gitu ya. Mereka bisa tahu secara detailnya seperti apa ya. Tadi ada 7 ya. Ini ada mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi tadi SKKNI dan KKNI. Sisanya hampir sama nanti nih. Karena ini ada K3-nya, ada komunikasi juga sama. Nah, ini yang khas di sini adalah dokumen. Nah, jadi kita memang harus hirau ke dokumen. Kemudian kalau ini juga sama juga, mengelola bahan pelatihan, peralatan, sama fasilitas. Nanti yang ada juga di instruktur. Instruktur tapi beda lagi, lebih banyak instruktur ya. Nah, sehingga kalau kita diinikan mengarsipkan dokumen, yang paling khas nih, apa aja mulai dari identifikasi kebutuhan lembaga, mengelola dokumen, menjaga sistem kearsipan ya. Ini elemen kompetensinya, ini kriteria unjuk kerjanya. Ini yang sebenarnya bisa dibuat menjadi SOP ya. Kalau di dunia industri, ini nanti menjadi work instruction, menjadi instruksi kerja. Aspek kritisnya adalah konsisten dalam mengaplikasikan sistem kearsipan. Ini aja untuk yang MOT-nya tuh ya, yang berbeda dengan kalau yang TOT jelas lebih banyak ya. Kalau K3 sama, K3 mulai dari mengenali potensi bahaya. Nah ini sebenarnya kalau ini diklik juga nih, ini nyambung nih. Ini nyambung ke yang PLN yang sebenarnya tadinya pengen kita bahas juga di sini sebenarnya kalau sempat biar bisa tahu bahwa itu nanti ke depan bisa seperti itu ya, apa TCI K4 kalau udah punya LMS, punya materi pelatihan. Oke, kemudian ini isinya semua ya, nanti aspek kritisnya di mana. Ini juga semua bisa banyak diklik ya, tentang materi-materi berkaitan dengan K3, kemudian komunikasi, ini juga kalau bisa diklik semua nih. Semua bisa diklik, nanti ada berkaitan dengan identifikasi proses komunikasi, penyampaian informasi, ini juga ada materi-materi lainnya, dan seterusnya ya, termasuk tadi mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ini yang sudah kita bahas dari atas tadi, KKNI dan SKKNI. Ini ada elemen dan ada unit kompetensinya ya. Ini ada N78SP2. Nah, ini perbedaan persepsi dalam memahami SKKNI dan ada kompetensi SDM dengan competence based training. Memang itu termasuk aspek kritis. Nah, jadi yang kita sekarang sedang ini tuh ini pisan ya, ini ditambah tadi dokumentasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang sebenarnya bisa terkejar ya. Kemudian ada mengelola bahan pelatihan, ini juga standar dan sudah banyak materinya. Peralatan pelatihan dia bisa diklik di PDF-nya semua ya. Dan ada memelihara pelatihan juga. Baik, nah jadi kalau kita lihat tadi dari fungsi kuncinya, bicara tentang standar, analisis kebutuhan, sistem assessment. Nah kita banyak di pelaksanaan, termasuk pemagangan dan standar. Ini yang sudah kita bicarakan tadi. KKNI, SKKNI, SKK, standar internasional, RMCS, KBLI, KBJI, peta okupasi, pengendalian, perlengkapan, sumber daya, komunikasi tadi ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya kedepannya kita bisa membangun infrastruktur pengembangan kompetensi yang mampu telusur, yang tadi plug and play menuju SDM profesional dari program pembelajaran di kampus, skema sertifikasi untuk pengujiannya, sama program pengembangan profesi tadi ya. Oke, nah jadi balik lagi ke semua, ke awal penelitian kita sendiri, pelatihan kita adalah CBT ini adalah pelatihan yang memberikan peserta pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam hubungannya dengan kompetensi industri yang sudah ditentukan dan ditetapkan ya. Jadi ada pengertian seperti ininya. Jadi CBT itu melatih sampai kompeten, dasarnya ya SKKNI dan KKNI, hanya itu aja ya, mengacu pada kemampuan melakukan tugas-tugas tertentu dengan standar kinerja yang diharapkan dalam kerja. Jadi udah begitu ada kata-kata standar, kata-kata SKKNI, ya udah, memang kita tadi keterampilannya adalah membrowsing SKKNI ya. Jadi ini juga dari ASEC juga ya, dari ASEAN juga, awalnya memang kita harus tahu SKKNI, SKK, SKI, KKNI, strategi program pembelajarannya termasuk kayak kita nih, strateginya daring seperti apa dan asesmen basis kompetensinya. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita di dunia industri atau dunia usaha kita bisa membuat SOP dari SKKNI itu. Di kampus mestinya masuk ke kurikulum ini nih, program pembelajaran, dan juga buat pengujian skema sertifikasi ya. Ini menerapkan standar dengan gembira, dengan bahagia ya, karena kita udah sadar karena kedepannya bukan hanya competence based training tapi udah outcome based education ya, udah outcome yang dilihat ya, criterion base-nya apa, evidence base-nya, kompetensi based assessment itu udah menjadi dasar participatory, dan ada certified nantinya, nanti ada personal branding-nya. Nah inilah nanti berkaitan distance learning management, nanti ada jabatan-jabatan seperti CCT, LMS, SMS ini kita lihat, dan nanti ada paradigma berbagi ya, Open Education Resources, UER ini nih, IR inilah yang nantinya akan akan mudah ya kita mendapatkan data, karena kemajuan dan percepatannya sangat cepat sekali ya. Nah ini jabatan pekerjaan ke depan, ada yang tadi CCT itu Content Creation Tools ya. Ini sering kita diskusikan ya kemarin dengan Kang Dani, Kang Amar ini ya, Subject Matter Expert online. Dan ada LMS-nya tadi. Nah LMS itu kita butuh orang yang katakanlah kreatifnya ya, ada desainernya, ada web developernya, ada graphic designernya, ada. Ini makanya saya ngajak Kang Tommy juga di sini nih, karena memang secara ininya, teorinya juga memang harusnya seperti itu ya. Baru ini ada student management system, ini yang Kang Amar yang menginikan online learning creatornya, nanti ada learning quality assurance-nya, online admission dan seterusnya. Ini ke depan ini infrastruktur untuk e-learning ya, competence based training secara daring ya. Nah kemudian tadi enjoy standar dengan bahagia SKKN itu karena di industri itu digunakan untuk SOP ya, SOP work instruction, untuk quality assurance, quality control itu menggunakan SKKNI dasarnya yang diperoleh mahasiswa di kurikulum desain ya, sama menggunakan SKKNI. Kemudian untuk pelatihan juga menggunakan kompetensi standar, dan asesmen pun sama. Jadi mahasiswa itu diharapkan sudah plug and play asal tadi SKKNI-nya benar gitu ya. Begitu SKKNI-nya tuh lalit ya tadi kayak yang masang rel nggak nyambung. Jadi pada awalnya adalah nyambung ke semua bidang itu kita punya standar. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya, dan semua berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan soft skill sekali lagi, communication, teamwork, problem solving, inisiatif ya. Semua ini soft skill. Kemudian nanti harus ada dimensi kompetensinya, ada task skill, test management skill ini ya, job role environment skill, transfer skill, dan seterusnya. Nah, intinya kita pembelajaran tuh ada yang asinkronus, daring ya. Ini butuh mutlak LMS, Learning Management System. Kalau kita zaman dulu tatap muka, ya sinkronus dan offline. Nah, ada juga yang sinkronus tapi daring, ini tatap muka virtual kayak kita sekarang. Nah, harusnya kita ada si Google-nya ini jalan ya, Google Classroom-nya nih. Sehingga nggak perlu di waktu dan tempat yang bersamaan ya. Ini yang nanti ke depannya, makanya jadi nanti paradigmanya berubah. Ini untuk pembelajarannya, untuk pelatihannya. Untuk asesmennya pun demikian ya. Nanti ada asesmen daring ya. Ini ada asesmen learning dalam LMS juga akan berbeda nanti bagaimana menggunakan simulator dan kegiatan terstruktur. Tadi ya Kang Dani, jadi nggak harus selalu di tempat ya. Bisa dibawa pulang, bisa lama mengerjakannya. Jadi mengerjakan project nantinya ya. Karena kita daring dan asinkronus.
untuk ujiannya juga. Sehingga PR kita tuh banyak sekali ya, mulai dari pemetaan okupasi ya. Jadi nanti di Vkom tadi udah banyak peta okupasinya udah ada, udah sebenarnya tinggal disambungkan dengan kurikulum di prodi ya, kualifikasi nasional untuk memberikan career path-nya, pengembangan standar kompetensi yang udah lebih nyambung dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca intinya tentang peta okupasi di setiap prodi, dan UIR ini tadi ya, Open Education Resources, dan semakin terbuka ini untuk pembelajaran jarak jauh ya. Ini kalau AJJ itu assessment jarak jauh, perangkat assessment. Nah, yang memang jadi susah di BNSP pun izinnya susah untuk mengakses jarak jauh itu masih belum boleh ya. Walaupun kemarin COVID juga tetap harus offline ya. Oke, kurang lebih mah seperti itu ya. Nah, jadi mangga kalau ada yang bisa didiskusikan. Cuman nih waktunya memang udah sangat ngepas ya. Sebenarnya ada ini, ada buat ujiannya ya, buat ujiannya. Nah, ini kalau kita nggak sempat nanti kita udah punya WhatsApp grup. Tapi kalau masih sempat, tapi mangga Kang Dani, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya coba kirim dulu ya. Jadi saya coba kirim ke ini, ke grup. Tadi ya waktunya memang sangat mepet. Saya coba. Baik, Kang Ari, terima kasih. Nanti materi ada di itu ya, di link Google Classroom ya. Iya. Kemudian artinya dengan pendekatan baru ini, Akang Teteh bisa belajar lebih mandiri. Itu bahannya cukup banyak, nanti dibaca-baca. Kemudian saya pun mengalami hal yang sama ya, dari tahun lalu oleh Kang Ari suruh baca banyak gitu. Tapi betul Kang Ari, saya ikut 2 kali uji kompetensi itu masa pandemi ya. Untuk dan offline ya. Ya, jadi online offline hybrid, dan tantangannya sih lumayan lebih menantang lah karena hybrid tidak selamanya di kelas gitu ya. Tetapi dituntut untuk lebih banyak membaca. Nah, ini sesuai waktu, kita udah jam 9:01. Akang Teteh tentu saja nanti bahan-bahannya harus dibaca, tetapi barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa 1-2 pertanyaan gitu Kang Ari ya. Ya. Atau biasanya pertanyaan muncul justru setelah nanti baca-baca baru, oh ini saya kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Begitu. Mangga, Akang Teteh 1-2 pertanyaan saja saya kira ya. Nah. Atau kalau ini Kang Ari, kalau untuk materi sudah cukup ya Kang Ari ya? Materi ada, nah sebenarnya kita mestinya pre-assessment ceritanya gitu ya. Itu perlu penjelasan. Jadi saya jelaskan aja dulu ya sedikit ya tentang buku kerjanya nih. Jadi kita sebenarnya ada buku kerja ya nanti ya. Ini sebenarnya nanti akan dimasukkan ke dalam Google Classroom kita ya. Ada buku kerjanya. Nah, buku kerja itu ada APL 01 ya, ada permohonan sertifikat kompetensi TC IK Unpad. Kita bukan logonya, bukan BNSP kita ya. Tapi formatnya semua sama. Ada data-datanya semua sama ya. Ada sertifikasi, ada judul ininya karena kita punya KKNI, maka udah ada di sini ya. Di sini ada skemanya ya, ada 7 unit kompetensi, dan kenapa tadi sempat kita diskusi juga, ada KTP, ada CV, karena nanti ada portofolio ya, kita karena daring dan juga harus dipastikan, dan nanti kita ada bukti pelatihannya juga, surat tanda mengikuti pelatihan. Nanti kalau akang-akang, teteh, kalau mau mengikuti di sini, nanti mengsubmit isi soalnya ya. Nah, ini nanti bisa dapat sertifikat yang sama juga bentuknya kayak sertifikat kompetensi, tapi jadi mengisi APL 01, mengisi APL 02 itu asesmen mandiri ya. Nanti ini setiap ini harus dicontreng ini nih. Contreng kita kompeten aja semua ya. Nah, ini kita contreng gitu semua. Nah, kemudian jadi nanti sih bisa kita ketik lah ya. Kalau benerannya SKK ini nggak boleh diketik nih. Ini semua udah saya masukkan. Semua elemen bahkan kriteria unjuk kerjanya nih ya dimasukkan sebagai self assessment ya. Self assessment nanti kalau kita tanda tangan digital bisa seperti itu nanti ya. Kita buat fast foto kita atau apa, kita buat ininya. Nah, kemudian nanti ada checklist observasi ya. Observasi di kita juga nanti ada kalau ini hanya 1 unit mengidentifikasi standar kompetensi kualifikasi kerja.
karena nanti berkaitan dengan tugas praktek demonstrasi. Ada prakteknya, Anda diminta untuk mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi soft skill. Susunlah langkah kerja yang akan Anda kerjakan. Tadi ingat ya, langkah kerja itu pasti ininya ya, elemen kompetensi nih. Ini menjadi langkah kerja, ya. Nah, jadi tinggal browsing gitu kan intinya ya. Jadi kalau ininya nanti ada pertanyaan untuk mendukung observasinya adalah tadi ini sebenarnya adalah elemen kompetensinya. Bagaimana Anda memperoleh dokumen standar kompetensi sesuai kebutuhan dari sumber yang terpercaya, ya browsing di webnya Kemenaker gitu ya. Bagaimana Anda mengeluarkan jenis standar kompetensi berdasarkan kebutuhan pelatihan. Nah, ini juga ada tadi kriteria unjuk kerjanya ya. Bisa dijabarkan di sini ya. Nah, ini oke. Ini termasuk observasi. Jadi termasuk ada prakteknya sebenarnya. Nah, kemudian ada pilihan ganda ya. Pilihan ganda yang tadi kita buat di awal. Nah, ini sekarang yang ada banyaknya ini nih. Ada banyaknya semua ya, ada 30 soal sama nanti ada 2 soal tertulis ini nih. Ada esainya. Apabila Anda ingin mengadakan pelatihan soft skill, SKKNI apa yang Anda gunakan? Jadi harus di browsing tadi ya. Kita tahu nomornya Kemenaker berapa. Bagaimana skema unitnya? Artinya unit-unitnya beserta nomor kompetensinya harus kita tampilkan di level berapa? Harus dibaca gitu ya, cocokkan di mana nih SKKNI untuk soft skill. Nah, terus kalau kita membuat yang standar internasional, sistem manajemen mutu ISO, tapi belum ada SKKNI yang umumnya, maka kita harus cari SKKNI yang spesifik. Udah banyak yang spesifik ya. Ada untuk konstruksi, untuk apa, basicnya sama. Nah, ini karena supaya bisa RMCS tadi ya. Nah, bagaimana skema unitnya bisa tinggal kita ikuti. Ini bisa seperti ini. Ini pertanyaan tertulis nanti ya. Ini ada jawabannya, ada ininya, dan sebenarnya ada checklist verifikasi portofolio. Tadi kenapa CV, jadi yang namanya kompeten nggak kompeten itu bahkan bisa dari checklist portofolio ya. Kita baca CV aja, bisa kita mengatakan bahwa ini kompeten. Kemudian kita verifikasi nanti. Kita telepon ke dosennya, apa kita telepon ke ininya ya, apa bosnya gitu. Ini bisa sebenarnya ya. Jadi makanya nanti ada hal yang ini. Kemudian ada pertanyaan wawancara ya. Ini untuk memastikan aja, bener nggak sih hari ini ikut pelatihan ya, tenaga pelatihan level 3. Bener nggak sih nanti riwayat hidupnya gitu ya, ada KTP nggak? Dan zaman sekarang udah karena single ini ya, online Identity number. number pasti harus pakai NIK semuanya. Nah, ini juga kita udah dari awal udah pakai NIK, ada KTP. Nah, ini bisa ada klarifikasi bukti pihak ketiga. Jadi banyak sekali dasar-dasar untuk kita menyatakan bahwa kalau Bapak akang-akang teteh mengumpulkan tadi tugas yang di atas, yang sebenarnya 2 jam juga selesai sebenarnya ya, maka bisa menjadi kompeten. Dan kompetensinya cuman keterampilan membrowsing utamanya gitu ya, dan sudah kita latih ya. Nanti sebenarnya nanti ada persetujuan asesmen dan kerahasiaan nih, tolong diisi sama-sama di tanda tangan. Nah, tanda tangannya kalau susah di sini bisa pakai tanda tangan ini ya, digital. Jadi tanda tangan kita di scan, bukan dipotat, atau pas foto kita nanti dibuat ininya ya. Nah, kemudian juga saya harus membacakan adanya banding asesmen sama umpan balik ya. Jadi kalau sekarang jelas waktunya nggak cukup dan ada yang ternyata udah ngirim ternyata nggak lulus, nah baru dibanding. Kalau nggak perlu ditulis ya. Banding asesmen tuh kalau ternyata udah dikirim, nggak keluar sertifikatnya ya. Ini ada ini. Nah, jadi ini ada buku kerja petugas pelatihan tadi level 3 yang kita bahas nih. Ada buku kerjanya, ini diisi, mangga insya Allah bisa kita keluarkan sertifikatnya ya. Nah, sertifikatnya polanya persis seperti yang BNSP juga. Oke, punten jadinya tuh jadi kelebihan. Jadi ini Nggak apa-apa, Kak Ari. nggak Jadi sempat. mungkin ya ini karena memang model pelatihan kita sekarang jadi daring, waktunya juga terbatas. Nah, kita tadi sudah masuk ke pelatihan untuk pelatihan untuk metodologi pelatihan level 3 ya, Kang Ari. Ya, begitu. untuk ini tadi ya, yang MOT-nya lah, manajemen of training-nya gitu ya. Manajemen of training-nya. Nanti seluruh materi
bisa dibaca. Nah, jadi kalau nanti Akang Teteh sudah mengikuti keseluruhan proses ini, TCIK Unpad ya untuk materi ini ataupun materi-materi lainnya nanti akan diselenggarakan akan mengeluarkan semacam sertifikat bahwa Akang Teteh sudah mengikuti proses ini dan dinyatakan mampu melewati ujiannya dan sebagainya. Nah, nanti ujiannya ada beberapa ya Kang Ari, ada Ya, tadi yang ya, ada. bersifat menunjukkan kurikulum vitae atau misalnya kalau saya waktu pelatihan barista menunjukkan hasil tes TOEFL bahasa Inggris karena seorang barista harus bisa melakukan customer service terhadap pengunjung kedai dan itu harus berbahasa Inggris. Nah, dengan menunjukkan saya TOEFL nilainya sekian, itu saya diunjuk kompetensi itu saya langsung lulus gitu misalnya. Itu nanti kurang lebih akan sama. Nah, ada yang seperti itu, ada yang nanti harus diuji tertulis ya Kang Ari. Nanti Akang Teteh akan menerima soal ujian tertulis, nanti skornya berapa, dan ada yang bersifat harus diunjuk langsung kepada asesor, kepada Kang Ari misalnya nanti. Seperti di pelatihan level 3 nanti Akang harus menyampaikan atau mempresentasikan materi pelatihan sesuai bidangnya masing-masing. Nanti kita atau asesor akan menilai dari sisi materinya, dari sisi cara penyampaiannya, cara menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Sehingga nanti level 3 mencukupi atau kompeten dalam bidang tersebut atau tidak. Kurang lebih gitulah ya gambarannya Kang Ari ya. Ya. Ini udah jam 9 lewat 11 menit. Tentu saya menduga akan ada banyak pertanyaan dari Akang Teteh, tapi Mangga, apakah nanti kita lanjutkan tanya jawabnya di grup begitu, di grup WA ya? Iya. Grup WA-nya sudah ada ya, tinggal di-invite semua. Semua materi nanti dibagikan, ada yang di grup WA, ada yang di Google Classroom. Di Classroom, ya semua ada di Classroom, ya. Nah, jadi dengan 4.0 dan pandemi sebetulnya itu secara bersamaan menggiring kita untuk belajar secara tidak bersamaan, baik waktunya maupun tempatnya, mempelajari hal yang sama gitu ya, Kang Ari, unsynchronized. Ya. Jadi masing-masing silakan materi-materi itu dipelajari. Nanti kita ketemu lagi pada sesi berikutnya ya, Kang Ari, untuk melanjutkan diskusi dan di grup juga kita bisa berdiskusi. Kurang lebih itu. Enggak. Tapi saya ingin sebelum menutup barangkali ingin menambahkan sedikit bahwa kalau saya sendiri merasakan manfaat, misalkan training ya, ikut training metodologi pelatihan itu bermanfaat untuk pekerjaan saya gitu ya. Kemudian bermanfaat untuk pribadi, ternyata ketika mengikuti itu saya kompeten, certified, itu di kehidupan sehari bisa diterapkan ya. Misalnya soal safety di dunia kerja. Nah, itu ternyata bisa diterapkan safety di rumah. Oh iya, ternyata kalau di dunia kerja gitu, di rumah juga akhirnya menerapkan safety juga gitu misalnya. Dan yang ketiga, kalau kita mentrain ikut metodologi pelatihan, maka kita juga menjadi lebih kompeten, lebih mampu untuk melatih ulang kepada materi-materi sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Itu yang manfaat yang saya rasakan sih ya untuk metodologi pelatihan gitu ya di level 3 maupun di level 4. Jadi itu sedikit tentang sharing manfaat yang pernah saya lakukan sendiri ketika mengikuti SKKNI untuk metodologi pelatihan. Gitu Kang Ari. Ya. Kang Teteh mungkin ada yang mau bertanya, satu orang saja sebelum ditutup. Mangga. Teh Atin, peternakan. Nah, ada yang ditanyakan Teh Atin? Mana nih Teh Atin? Atau Kang Yudi? Mangga Kang. Siapa lagi? Teh Ai, Kang Riki, mangga. Satu penanya aja ya sebelum ditutup. Atau Kang Erlan barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama adalah terus terang aja bahwa dunia kompetensi, sertifikasi itu saya masih baru gitu ya, karena ya sudah lama di di keprofesian yang saya bidangi gitu ya. Hanya karena sekarang saya melihat bahwa dari sisi usia dan lain-lain, sehingganya kalau ilmu yang kita dapatkan tidak kita share ke orang lain gitu kan ya, nanti amalannya hilang gitu kan. Betul. Nah,
punten pisan untuk pertemuan ini ya. Ada 2 sih yang saya tanyakan. Pertama adalah apakah pertemuan ini kita dilatih gitu ya? Karena dilihat judulnya pelatihan berbasis kompetensi gitu ya. Apakah kita dilatih? Soalnya kan tadi ada pretest. Berarti nanti apakah ada post-test? Kemudian ada Ya. gitu ya. Nah, kemudian ada dapat sertifikat gitu kan ya. Nah, kemudian kalau memang seperti itu ya alhamdulillah gitu kan. Karena kebetulan juga saya tuh sekarang ngajar di D4 Vkom. Nah, aturan di Vkom D4 sekarang itu adalah bahwa tiap dosen itu kalau nggak S2, kalau nggak dia tersertifikasi gitu. Karena saya masih S1, tapi pede gitu dengan ilmu dan pengalaman yang ada gitu ya. Jadi akan terganjal gitu nantinya dengan sertifikat tersebut. Nah, mudah-mudahan sih TCIK Unpad ini bisa menjadi lembaga yang memang sangat bermanfaat lah buat alumni-alumni gitu kan ya. Karena sayang alumni kita bagus-bagus tapi mungkin gitu karena faktor sertifikat belum ada atau apa gitu kan. Jadi secara karirnya juga sulit gitu ya. Kayak misalkan saya kawan misalkan anak jurnalistik, dia lama berkecimpung di broadcast gitu kan. Terus saya ajak, yuk orang aja deh di Vkom. Pasti mentok nanti karena dia tidak S2 gitu kan. Dan sertifikatnya belum ada. Padahal secara kemampuan saya tahu gitu. Sistem ilmu aplikasi yang bisa dia share kepada junior-juniornya gitu. Bahkan kepada dosen gitu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya training center IK Unpad ini bisa menjadi training center yang bisa membantu kawan-kawan lah gitu ya. Dalam mengembangkan karirnya gitu kan, ilmunya bisa terpakai gitu kan, jadi beramal. Nah, terus itu bukan pertanyaan kali, itu mah harapan. Curhat. Karena ya ini mah ngobrol gitu ya. Kemarin saya di FB juga lihat ada pelatihan public speaking. Saya rada keder gitu ya, aya 7 gitu gelar nanti CHCP apa gitu. Aduh, ini naon bidang apa gitu, saya penasaran gitu, apa ini gitu, sampai kepikiran, orang nyeun training center gitu. Iya dah Kang, sekarang misalkan saya usia udah 50 gitu ya, karena angkatan 90 ya. Mungkin 5 tahun lagi saya bisa berkarir sebagai profesional gitu kan. Nah ini udah hitungan tangan 1 gitu kan, 5 deui gitu kan. Berikutnya apa gitu? Ya alhamdulillah kan di Unpad ada gitu. Mudah-mudahan ya Kang Amar, Kang Osman, Kang Dani yang lain juga gitu. Dan secara pribadi juga saya memang sangat haus terhadap sharing keilmuan. Maksudnya tuh gini, kalau misalkan ada orang, Kang Erlan urang trainingkeun tentang event management misalkan atau tentang event of apa, karena saya di bidang itu gitu. Atau sekarang tentang virtual event misalnya yang lagi rame gitu, bagaimana cara memanage event hybrid gitu. Hayu gitu. Hanya apakah saya cukup gitu, karena saya bukan asesor gitu. Hanya bisa sharing doang gitu. Nah, kalau misalkan punya sertifikat itu kan ya alhamdulillah gitu ya. Nah, hubungannya adalah apakah nanti misalkan training center ini sebagaimana diutarakan oleh Teh Ira gitu kan ya, bisa pertama mungkin ya kawan-kawan yang ada di grup sekarang ini berarti kan antusiasmenya tinggi gitu kan, masih stay tune gitulah, sementara ini bola masih main gitu kan Indonesia. Gitu kan, tapi stay tune-nya dibantu dengan pelatihan sampai dapat sertifikat gitu kan ya. Nah, nanti kita buat training for trainers atau apa gitu sehingga berkesinambungan gitu. Ya mudah-mudahan sih ke arah sana gitulah ya. Siap. Menarik. Hatur nuhun. Menarik. Dalam ini kelihatannya ada semacam curhat yang sama dari alumni yang lain ya, Kang Erlan. Ini terwakil karena itu juga curhatan saya juga, Kang Erlan. Sama. Tapi soal ini ya, soal training center ini memang tantangannya cukup berat karena seperti yang Kang Ari sampaikan tadi, ini kan harus match antara ada kampus, ada sertifikasi, ada profesi. Betul. Nah, kalau kampusnya
katakanlah TSIK Unpad nanti disertifikasi gitu ya, di pelatihan Iya. sama sertifikasinya. Nah, kampusnya mau nggak menyesuaikan dengan tantangan Didu sama dunia kerja dan dunia industri tadi, Dudinya itu gitu ya. Kalau enggak ya berarti kita lakukan sendiri gitu. Setuju Kang Dani, setuju. Ya, Ya, setuju. tapi gini Ya. Kang Elan, tadi kekhawatiran Kang Elan saya paham, teman-teman Vkom yang mohon maaf misalnya kuliahnya di Vkom tidak melanjutkan S2 tapi pengalamannya luar biasa, sering mentraining Ya. di mana-mana, bahkan ngajar di Vkom atau di kampusnya masing-masing sesuai fakultasnya gitu ya. Nah, pengalaman saya ini ketika belajar SKKNI metodologi pelatihan level 3 dan kalau saya sekarang udah level 4, udah certified lah gitu, itu sangat membantu memudahkan cara kita menyampaikan apa yang kita kuasai gitu Kang Erlan. Nah, Itu sih yang betul. paling terasa. Betul. Jadi lebih tertata, lebih ada persiapannya, ada Ya, pengelolaannya, betul. antisipasi kalau terjadi kondisi seperti ini bagaimana, menyiapkan materinya, menyiapkan alat, safety selama pelatihan bagaimana, kemudian juga termasuk mengevaluasi hasil pelatihan. Itu sangat bermanfaat. Jadi insya Allah kalau untuk menjawab itu mah ya ini memang menjawab itu gitu loh. Ya Kang Ari ya. Amin. Karena saya juga ngalamin sendiri Kang Erlan. Siap. Kalau untuk itu insya Allah ikuti sesi ini, nanti kita akan sharing bagaimana dari mulai menyiapkan dan sebagainya sampai kalau level 4 sih sebetulnya sudah menyusun sejenis kurikulum gitu. Ya. Kalau pendidik pelatihannya ini kurikulumnya menyiapkan apa. Itu pengalaman pribadi gitulah ya, Mangga. Itu Kang Ari, Mangga. Siap. Nuhun Kang Erlan. Jadi memang kita juga niatnya itu ya, jadi dari awal sama Kang Amar dan itu memang visi misinya bermanfaat gitu ya, manfaat dan bisa selamat dunia akhirat lah gitu ya. Amin. Itu visi misinya juga. Jadi kalau ininya tuh bahkan LMSTC Unpad tuh dari kita, oleh kita, untuk kita, karena Tuhan. Iya. Gitu. Itunya tuh gitu. Terlalu siap. Ini mah siap. harus didukung nih semua alumni ya di berbagai fakultas nih. Tadi barusan saya terima Kang Riki ya di chat terwakili oleh Kang Elan ya sama. Itu juga mewakili saya juga sih sebetulnya. Terus Teh Atin ada dosen nggak sih di sini ya? Harusnya ada ini tenaga pengajar atau apa ya? Kang Ari kan dosen. Oh. dosen Unpad. Banyak PR-nya dosen Unpad. Ini misalnya Teh Atin dia Fapet ya 2012. Jadi sertifikasi harus ke UGM. Betul. Kemarin teman saya si Kang Bekti itu ya, Mankom 92. Sertifikasi dia harus ke UI. Karena Unpad nggak punya kan, jadi saya jadi sedih. Iya benar. Kemarin saya ikut ada beberapa proyek, ketemu alumni fakultas lain gitu ya, dosen-dosen ketemu soal Unpad. Jadi kalau cara training center Unpad ya saya bilang memang nggak ada gitu. Jadi kalau Bapak bisa sertifikasi di mana ya saya ikut sendiri gitu karena di kampus nggak ada. Gitu kan. Betul. Jadi akhirnya saya ikut di lembaga-lembaga lain yang menurut saya sangat sayang gitu. Nah kalau berharap ke kami di TSIK Unpad ya Kang Amar. Tentu kita juga terbatas. Nah, teman-teman ini cobalah memprovokasi gitu dosen-dosen di fakultasnya untuk mulai nimbrung ke kegiatan ini, insya Allah akan lebih cepat gitu, ada akselerasi gitu ya. Kalau kita kan di tesnya ada berapa orang Kang Ari sekarang? Berlima ya. Resminya mau banyak gitu resminya. Tapi L4 kan lu lagi gitu. Nah ini dibantu ngobrol dengan dosennya misalnya dimulai dari itu. Kalau yang tadi Teh Ira kita akan follow up ya, UTC misalnya. Ya, menarik. Pasti akan kita follow menarik up. Gitu ya. Gitu. Menarik. Enggak, lanjut. Kang Amar barangkali. Saya kira cukup lah. Saya menggarisbawahi apa yang ditawarkan Teh Ira tadi itu ya. Mungkin nanti kita bisa bareng-bareng. Kang Erlan yang punya pengalaman banyak juga nanti bisa gabung. Sangat-sangat menarik menurut saya untuk kita tindak lanjuti Ayo, bareng. siap, Kang Amar. Supaya pengalaman Kang Dani tadi juga tidak berulang sampai bertahun-tahun entah sampai kapan. Mau sertifikasi harus ke UGM, harus ke UI, harus kemana lagi lah. Itu kan padahal kita nama Unpad itu kan ya cukup prestisius lah gitu. Hal yang seperti itu kok sampai harus keluar kan juga ini ya kurang greng lah begitu. Iya. Enggak, itu PR semua alumni ya, bukan PR kita aja gitu.
Siap, Itu barangkali, ayolah. Kang ya, ini nanti kita lanjut ngobrol ada grup WhatsApp. Ya. Nanti kita buat sesi lagi. Ya Kang Ari ya, Ya, kita ya. jadwalkan Soal lagi. sertifikasi tadi Kang Ari yang Kang Erlan sampaikan tadi, saya kira bisa ditindaklanjuti tadi ya. Oh iya, iya. Bahwa kita nanti iya. juga kalau memenuhi kualifikasi kita akan keluarkan Ya. sertifikat. Ya. Jadi tadi buku kerjanya sudah saya masukkan ke dalam ini, ke dalam Google Classroom-nya, di LMS sudah ada. Jadi ada buku kerjanya, di-download, diisi, terus di-upload lagi, gitu kan, kurang lebih. Ya. Ada di-upload-nya. Nah, terus kalau tanda tangan mah bisa tanda tangan digital gitu kan, bisa khawatir tanda tangannya di cropping atau segala rupanya gitu, bisa mangga lah. Jadi udah ada, jadi udah lengkap semua di LMS kita. Cuman ini kan masih belum ini aja, dulu kita teh berharap ini Kang Erlan Ya. bergulir ini menjadi snowball gitu kan, ngajak. Jadi Saya. dari Kang Erlan juga kalau mau bikin kita tentang ini ya PR tentang apa tuh mangga. Nah cuman kita tadi basicnya karena kita CBT, kita cari SKKNI-nya kan. Iya. Jadi kita ngomong Betul. ada dasarnya, ada standarnya gitu. Walaupun konten di dalamnya bisa jadi sangat berbeda gitu Kang. Jadi itu yang nanti kita bisa. Nah, syukur-syukur kalau kita makan, jadi kita mah cuma udah kalau buat Unpad, buat alumni mangga gratisan, itunya free selalu, jadi ada seikhlasan. Tapi kalau ternyata bisa kita keluar Unpad gitu kan. Iya. Kalau buat mahasiswa bisa dijual murah pun sebenarnya insya Allah masih banyak unsur ibadahnya gitu kan. Betul. Betul kan. Bisa. Jadi lumayan mahal sebenarnya buat MOT sama TOT itu, biasanya kalau normalnya di atas 5 jutaan gitu ya. Cuman karena ada PSKK ada apa bisa turun di 2 jutaan di berapa. Tapi kalau buat mahasiswa mah karunya kan. Iya. Itu yang kita bisa bikin gratisan istilahnya gitu ya. Kayak hadiahnya surga Kang. Gitu. Bisingan 5 tahun deui-nya can aya bekal gitu. Mungkin ditanya malaikat tuh boga ilmu naon jadi pakai naon. Benar kan. Insya Allah kalau soal delivery training level 3, level 4 itu menurut saya sangat membantu Kang Erlan. Siap. Mensistematisasi apa yang kita sampaikan, cara mengevaluasi dan lain-lainnya. Gitu, ya. Cuman materi tadi tuh, wah itu benar ya, saya harus benar-benar baca ya. sebelum dites lagi. Betul. Dibaca ada materi soal tadi ya SKKNI, KKNI dan seterusnya yang pelatihan berbasis kompetensi. Ada materi soal pelatihan untuk metodologi pelatihan level 3. Itu 2 materi yang berbeda, dua-duanya harus dibaca. Karena metode pelatihan zaman ini memang mengharuskan begitu gitu ya. Kita tidak bisa bertemu di kelas, ya dipelajari saja gitu. Iya. Kemudian nanti ada form-form yang harus diisi dan nanti ada ujinya lah kurang lebih uji kompetensi. Ada soalnya udah ada. Gitu. Ya. Begitu saya kira kalau dari saya. Karena ini ayat deadline itu dikumpulkan aja. Oh iya, sebelum tanggal 24 gitu. Sebelum Nataru 2 hari lagi. Iya, mesti cuma 2 jam malah. Cuman waktu kita 2 jam kan sampai jam 12 nih kan ya. Gitu. Iya, beberapa nggak jelas yang tidak bisa dilakukan offline, Kang Erlan. Jadi kita konversi menjadi belajar secara mandiri gitu, Kang Erlan. Gitu. Jadi belajar secara mandiri nanti konversi menjadi sekian jam belajar gitu sama saja kan. Gitu. Nah itu belajarnya adalah membaca materi-materinya itu. Gitu ya Kang Ari ya? Ya, siap. Ini mudah-mudahan bergulir untuk materi-materi lain, kemudian dengan peserta yang lebih banyak sih tentunya. Dan yang penting sih sebetulnya bagaimana mendapat dukungan penuh dari pihak Unpad-nya sendiri. Karena kalau enggak gitu ya mungkin kita akan agak sedikit sulit ya. Tapi mudah-mudahan lewat IKA sendiri nanti menyuarakan kebutuhan ini. Malulah mau GM sama UI gitu ya, udah ketinggalan. Bahkan beberapa perguruan tinggi swasta sudah terlebih dahulu punya yang seperti ini, masa Unpad belum gitu ya. Nah kita dorong bareng-bareng gitu lah untuk itu. Ya, paling gini Kang Dani, terakhir kali ya dari saya. Kita mungkin gitunya kadang terlalu berharap ke orang teh sih jadi patah hati gitu ya. Mending tunjukkan heula we oleh kita sendiri bahwa kita mampu. Ketika orang lain melihat kita, wah iya aya bintang cemerlang,
training center Unpad, biar Unpad yang ngedatengin ke kita. Nah, itu Kang. Mudah-mudahan lah ya. Ya, Ya, di ini aja di kabar-kabari ada TCIK Unpad gitu, ada yang nanti ada siap, sesi siap, berikutnya, ada yang mau ikut materi lain. Kita berharap ya Kang Ari untuk pengisi materi lainnya nanti sesuai dengan mohon bidang mangga. kompetensi masing-masing. Misalkan nanti di SKK ini ada tentang komunikasi, misalkan yang terkait dengan kemampuan yang dimiliki Kang Erlan. Nanti Kang Erlan yang mengisi acaranya gitu kan. Mengisi siap, materi. siap dengan senang hati. Siap. Nanti alumni peternakan masuk di kompetensi SKKNI yang mana, ya beliau yang mengisinya. Gitu dari Ya. oleh untuk kita gitu ya. Gitu barangkali dari saya mah rasanya cukup untuk pertemuan pertama malam ini, Kang Ari, Kang Amar. Oh, terima kasih semua teman-teman semua ya. Atur pisan saya juga. Enggak, nanti gabung di grup WA sama dibuka link untuk Google Classroom, dibaca-baca, dihayati, diamalkan. Nah, nanti di ujian akan Ujiannya muncul. udah ada soalnya juga. Google Classroom main di WA, link Google-nya di WA. Link ada di WA, ada juga di chat ini ada. Nanti Atau nanti di WA dikirim ulang. Linknya Di saya WA masukin aja deh. WA. Ya, di WA aja di sini bisa hilang. Ya, Ya. siap. Kalau ada yang ditanyakan berikutnya, silakan kita gunakan WA group untuk kelas ini ya. Begitu hatur nuhun Akang Teteh sekalian, tentu permulaan bertemu masih ada sedikit kekurangan, mohon dimaafkan. Tetapi mudah-mudahan segala sesuatunya bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua ya. Amin. Amin. Hatur nuhun sekali lagi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya sudah bisa menutup acara ini ya, Kang Amar, Kang Ari. Ya. Hatur nuhun Kang Dani. Assalamualaikum. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh. Nggak ada foto bersama dulu dan. Aduh iya, sok tuh baru mau ngingetin sok. Kumaha caranya foto Udah, bersama? saya udah foto bersama tadi. Oh, udah. Kang Tommy, punten Kang Tommy. Tolong dibuat foto bersama Kang Tommy. Tom. Mana Kang Tommy teh? Tommy mana Tommy? Ya mangga Kang. 1, 2. Boleh yang belum nyala kameranya dinyalain dulu barangkali. On cam. Oh, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Sip, ada 2 halaman ya. Sip, ulang ramekan di Facebook sama Jadi IG. 1 halaman Kang. 1 halaman. Lah Kang Erlan. Iya. Diramekan di medsos masing-masing. Iya. Siap. Nuhun sadayana. Ya, hatur nuhun sadayana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan secara rehat sadayana. Amin. Lujang tahun baru sehat bahagia. Oh iya. Ya. Nah, izin liftnya. Izin lift ya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Beres ya Kang? Nah, alhamdulillah udah beres. Pokoknya 2021 jadi kan Kang Amar ya. Alhamdulillah. Ya, nah. Tapi ini Kang Ari yang tadi disampaikan oleh Teh Ira menarik juga itu ya. Oke, itu sangat menarik. Cuman ada ininya juga ya, orang begitu training center itu ya cenderung sebenarnya mental template-nya gitu. Oke, ini